Suami kabur setelah curi warisanku dari ibuku senilai 20 M. Saat kulacak ternyata ia sedang bersama ibu mertua dan kudengar mereka merencanakan ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kereta jenazah perlahan meluncur masuk ke ruang krematorium. Aku menggenggam erat kerah jas hitamku. Udara dingin ruangan itu seolah menusuk hingga ke tulang. Di peti kayu jati yang sederhana, terbaring ibu, Sylvia Dewi, wanita terkuat yang pernah kukenal. Kini hanya tinggal kenangan. 5 tahun melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya tak menyisakan secercah pun kekuatan di wajahnya yang dulu selalu penuh senyuman. Upacara pelepasan berjalan hikmat. Keluarga besar ibu, yang selama ini jarang muncul, kini hadir dengan raut wajah sedih yang terasa basi. Pandangan mereka sesekali mengarah padaku, lalu ke arah Mas Rio yang berdiri di sampingku dengan setia memegangi bahuku. Aku bisa menangkap bisikan halus, harta warisan Sylvia pasti jatuh ke Vida. Cuma dia ahli waris satu-satunya. Setelah seluruh proses selesai, aku yang hampa dan lelah hanya bisa terduduk di bangku paling depan. Aroma bunga sedap malam dan dupa menyatu menjadi satu bau yang menyayat hati. Saat semua orang mulai pergi, Pak Hadi, notaris keluarga yang telah melayani keluarga ibu sejak kakekku masih hidup, mendekatiku dengan langkah berat. Vida, panggilnya lembut sambil duduk di sampingku. Ini waktunya. Di ruang kerja pribadi Pak Hadi yang penuh dengan rak buku hukum dan dokumen-dokumen usang, aku duduk menghadap meja kerjanya yang besar. Rio dengan sopan meminta izin untuk menunggu di luar, memberikan kami ruang privasi. Matanya yang selalu teduh itu berbinar penuh pengertian. Pak Hadi membuka brankas di belakangnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tua, tebal, dengan segel lilin merah bertanda keluarga kami. Sebuah gambar burung phoenix yang telah menjadi simbol selama 3 generasi. Ini, Vida, ujarnya serius sambil menyerahkan amplop itu. Wasiat terakhir ibumu. Dia menyiapkan ini sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Tanganku gemetar saat membuka segel lilin yang rapuh. Di dalamnya, terdapat 2 set dokumen. Yang pertama adalah surat wasiat resmi yang telah disahkan notaris dan pengadilan. Yang kedua adalah surat tulisan tangan ibu, dengan tinta yang sedikit memudar di beberapa bagian, seolah telah ditulis lama sebelumnya. Putriku Vida yang tercinta, jika kau membaca surat ini, berarti ibu telah pergi. Maafkan ibu karena harus meninggalkanmu sendirian di dunia yang terkadang kejam ini. Di dalam dokumen resmi, kau akan menemukan bahwa ibu mewariskan seluruh hartaku padamu, terutama sebidang tanah seluas 5 hektar di Jalan Menteng Raya nomor 28, tanah pusaka keluarga yang telah turun-temurun. Menurut penilaian terakhir, nilainya mencapai 20 miliar rupiah. Ini adalah jaminan untuk masa depanmu. Namun, Vida sayang, dengarlah pesan terpenting dari ibumu yang telah tua ini. Jangan percayakan dokumen ini pada siapapun, termasuk Rio, sebelum seluruh proses hukumnya tuntas. Ibu tahu Rio adalah suamimu, dan selama ini telah menjadi pendamping yang baik. Tapi, anakku, harta memiliki kekuatan yang aneh. Ia bisa mengubah orang yang paling tulus sekalipun. Ibu telah melihat terlalu banyak keluarga hancur karena berebut warisan. Ibu tidak ingin itu terjadi padamu. Uruslah semuanya sendiri dengan bantuan Pak Hadi. Jangan beritahu siapapun. Simpan rahasia ini sebaik-baiknya. Ini bukan tentang tidak mempercayai Rio, tapi tentang melindungimu dan hubungan pernikahanmu. Gunakan hartamu dengan bijak. Bangunlah sesuatu yang membuatmu bahagia. Jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu. Selalu ingat, cinta dan kebahagiaanmu adalah warisan terbesar yang ibu tinggalkan. Dengan semua cinta, ibumu, Sylvia Dewi. Air mataku menetes deras, membasahi kertas surat itu. Tanganku menggenggam erat tepi meja. 5 tahun merawat ibu yang sakit, melihatnya perlahan melemah, dan sekarang surat terakhir ini, semua beban itu datang sekaligus. Vida, suara Pak Hadi memecah kesunyian. Ibumu sangat khawatir tentangmu. Dia berpesan khusus padaku untuk memastikan kau mengikuti instruksinya. Proses pengalihan hak ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Selama itu,
Semua dokumen asli harus tetap disimpan di berangkas saya. Aku mengangguk pelan, masih tak mampu berkata-kata. Suara kakinya yang ringan terdengar di luar pintu. Vida, kamu baik-baik saja? Suara Rio yang penuh perhatian menyelinap masuk. Dengan cepat, aku melipat surat ibu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop bersama dokumen lainnya. Aku berusaha menenangkan suaraku. Ya, Mas, aku baik. Saat Rio masuk, matanya langsung tertuju pada amplop coklat di tanganku. Ada kilasan sesuatu di matanya. Penasaran? Keinginan? Yang hilang secepat muncul, digantikan oleh ekspresi prihatin yang biasa. Semua beres? Tanyanya sambil merangkul bahuku. Berat, Mas. Semuanya terasa sangat berat, bisikku, menempelkan kepala di bahunya. Dia mencium keningku. Kamu tidak sendirian. Aku di sini untukmu. Selalu. Di balik pelukan hangatnya, pikiranku melayang ke pesan terakhir ibu. Kata-katanya bergema dalam kepalaku. Jangan percayakan pada siapapun, termasuk Rio. Tapi dia adalah suamiku. Orang yang telah menemaniku merawat ibu selama 5 tahun terakhir. Orang yang menjagaku saat aku lelah. Bisakah aku benar-benar tidak mempercayainya? Amplop coklat itu terasa berat di genggamanku. 20 miliar rupiah. Sebuah angka yang terlalu besar untuk ku mengerti. Dan sebuah rahasia yang harus kubawa sendiri, bahkan dari orang yang seharusnya menjadi bagian dari diriku. Malam itu, di rumah kami yang tiba-tiba terasa sangat sunyi tanpa kehadiran ibu, aku terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpiku, ibu berteriak memperingatkanku, tapi suaranya hilang ditelan angin. Aku berbalik dan melihat Rio berdiri di sebelah tempat tidur, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Mas? Panggilku setengah tertidur. Dia tersenyum, wajahnya kembali menjadi lembut. Mimpi buruk lagi? Ayo, tidur lagi. Dia memelukku dari belakang. Tapi kali ini, pelukannya terasa berbeda. Atau mungkin hanya imajinasiku yang bermain karena surat ibu. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Amplop coklat itu tersimpan di dalam laci rahasia di kamar ibu, tempat yang hanya aku dan ibu yang tahu. Aku berjanji pada diriku sendiri, besok akan kusimpan di tempat yang lebih aman. Besok akan kumulai proses hukum dengan Pak Hadi. Besok akan kukatakan pada Rio bahwa aku perlu waktu untuk sendiri. Tapi esok hari adalah awal dari rangkaian besok yang terus tertunda. Dan saat aku terbangun keesokan paginya, Rio telah menyiapkan sarapan hangat dan rencana untuk pergi berlibur kecil ke Bali agar aku melupakan kesedihan. Dalam kelemahanku, dalam kerinduanku untuk dihibur, dalam ketakutanku akan kesendirian, aku lupa pada janjiku sendiri. Dan itu adalah kesalahan pertama dari banyak kesalahan yang akan hampir menghancurkanku. Bali seharusnya menjadi pelarian. Tapi di antara deburan ombak Uluwatu dan wewangian sesajen yang tersebar di sudut-sudut villa, kehadiran Rio terasa seperti sebuah pertunjukan yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Makan sedikit, Fit. Kamu kurus. Ujarnya pagi kedua kita di sana, menyuapiku potongan buah pepaya dengan tangannya sendiri. Matanya yang coklat lembut menatapku penuh perhatian. Tapi ada intensitas di baliknya yang membuatku gelisah. Seolah-olah setiap gerak tubuhku, setiap ekspresi wajahku, dia rekam dan analisa. Terima kasih, Mas, bisikku, menerima suapannya tanpa semangat. Pikiranku masih tertambat di amplop coklat itu, yang kutinggalkan terkunci di berangkas kecil tersembunyi di balik lukisan ibu di rumah. Pak Hadi sudah mengirim pesan singkat. Proses administrasi sudah mulai. Butuh tanda tanganmu minggu depan. Jaga dokumen. Ada apa? Tanya Rio, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Masih memikirkan ibu. Aku mengangguk, menunduk agar air mata yang mulai berkumpul tidak jatuh. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku lebih banyak di sampingnya di hari-hari terakhir. Jangan berkata begitu, desisnya lembut sambil memelukku. Aroma parfum kesukaannya, kayu cedar dan sedikit vetiver, mengepul di sekitarku. Dulu aromanya menenangkan, tapi sejak membaca surat ibu, aromanya terasa menusuk, seperti topeng dari sesuatu yang tidak ku mengerti. Kamu sudah melakukan segalanya. Ibu pasti bangga padamu. Sekarang, waktunya kamu merawat diri sendiri.
biar aku yang merawatmu. Itulah pola yang terbentuk selama 10 hari di Bali. Dia selalu ada, selalu melayani, selalu bertanya. Terlalu sempurna. Di malam hari ketiga, saat kami duduk di beranda menghadap laut, dia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan halus. Pak Hadi menghubungimu tentang warisan, tanyanya sambil menyeruput wine, matanya tertuju pada ombak yang bergulung putih di kejauhan. Dadaku sesak. Iya, jawabku singkat. Rumit ya prosesnya? Ibu meninggalkan banyak aset. Lumayan. Aku menghindar, meraih selimut untuk menutupi tubuhku yang menggigil meski udara Bali hangat. Rio memutar kursinya menghadapku. Dalam cahaya lampu taman yang temaram, wajahnya tampak tulus penuh keprihatinan. Fit, aku lihat kamu stres. Kamu tidak sendirian. Aku suamimu. Biar aku yang urus semuanya. Kamu kan masih berduka. Tidak tega aku lihat kamu harus berurusan dengan dokumen dan notaris. Kalimat itu persis seperti yang kuduga akan dia katakan. Pesan ibu bergema di kepalaku. Jangan percayakan pada siapapun, termasuk Rio. Aku baik-baik saja, Mas. Pak Hadi yang akan membantu. Jawabku, berusaha tegas. Tapi Rio tidak menyerah. Dia berlutut di depanku, kedua tangannya menggenggam tanganku. Sentuhannya hangat, meyakinkan. Sayang, aku tahu ibu meninggalkan pesan khusus untukmu. Mungkin dia menyuruhmu berhati-hati. Tapi aku ini Rio, suamimu. Aku yang menikahimu ketika kamu tidak punya apa-apa, merawat ibumu seperti ibuku sendiri. Apakah kamu pikir aku akan menyakitimu? Air matanya, atau aku hanya berhayal, seolah berkaca-kaca. Aku hanya ingin meringankan bebanmu. Lihat dirimu, Vida. Mata sembab, berat badan turun. Aku cinta kamu. Izinkan aku membantumu. Kelemahanku adalah rasa kesepian yang dalam setelah kepergian ibu. Kelemahanku adalah kerinduanku akan pelukan dan kepastian bahwa aku tidak sendiri. Dan Rio, dengan kepiawaian seorang aktor panggung, mengeksploitasi setiap celah kelemahan itu. Hari terakhir di Bali, aku jatuh sakit. Entah karena kelelahan fisik dan emosional, atau mungkin makanan yang tidak cocok. Demam menggigil membuatku terbaring di tempat tidur. Rio tidak meninggalkan sisiku barang sedetik pun. Dia mengganti handuk di dahiku, menyuapiku obat, membacakan novel lama untuk menemaniku tidur. Di antara demam dan kedinginan, dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar dia berbisik di telepon di balkon. Suaranya rendah, serius. Jangan khawatir, Bu. Semua berjalan sesuai rencana. Dia sedang lemah. Iya, minggu depan akan kudapatkan. Percayalah. Saat dia kembali ke kamar, aku memejamkan mata, pura-pura tertidur. Jantungku berdegup kencang. Bu? Siapa? Ibunya? Rencana apa? Vida? Minum dulu. Suaranya kembali lembut, penuh kasih. Aku membuka mata. Wajahnya penuh perhatian, tanpa tanda-tanda kebohongan. Mungkin aku berhalusinasi karena demam. Mungkin itu hanya kekhawatiranku yang berbicara. Terima kasih, Mas, gumamku, menyerahkan diri pada kenyamanan palsu yang dia tawarkan. Minggu berikutnya, di rumah, keadaan kembali normal. Tapi tekanan halus Rio semakin menjadi. Dia mulai mengambil alih tugas-tugas administratif rumah tangga yang biasanya aku kerjakan. Dia, secara tidak sengaja, menemukan surat dari bank tentang rekening bersama kami, lalu menawarkan diri untuk mengurusnya. Dia bahkan menemani aku ke satu pertemuan dengan Pak Hadi, dengan alasan memberi dukungan moral. Di luar ruang rapat Pak Hadi, dia berjabat tangan dengan sopan. Terima kasih sudah membantu istriku, Pak. Dia masih sangat rentan. Pak Hadi, dengan wajah poker yang sempurna, hanya mengangguk. Tapi saat Rio pergi ke toilet, dia menatapku tajam. Vida, berhati-hatilah, bisiknya singkat sebelum Rio kembali. Tekanan puncaknya terjadi pada suatu malam hujan, 2 minggu setelah kami kembali dari Bali. Aku sedang duduk di ruang kerja kecil ibu, melihat foto-foto lama. Rasa rindu itu datang seperti gelombang, menyapu semua pertahananku. Aku menangis terseduh-seduh, tubuhku mengguncang hebat. Rio menemukanku di sana. Tanpa kata, dia memelukku erat,
membiarkan tangisku membasahi bajunya. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku benar-benar menyerah pada kesedihan. "SHHH, sayang, aku di sini. Lepaskan semuanya," bisiknya sambil membelai rambutku. Dan dalam momen rapuh itu, saat pertahananku hancur berantakan, dia melontarkan kalimat yang akan ku sesali selamanya. "Fit, beri saja dokumen-dokumen warisan itu padaku. Biar aku yang mengurus semuanya. Kamu butuh istirahat, butuh waktu untuk berduka dengan tenang, tanpa beban ini. Percayalah padaku. Aku melakukan ini demi kamu, demi masa depan kita. Kita bisa mulai baru, gunakan warisan itu untuk sesuatu yang indah, mungkin untuk membangun keluarga kita sendiri." Dia menarik tubuhku, menatap mataku langsung. "Aku cinta kamu. Biarkan aku membantumu. Jangan tanggung semuanya sendiri." Kata-katanya seperti mantra. Mereka merasuk ke dalam keputusasaanku, ke dalam keinginanku yang mendalam untuk tidak harus kuat terus-menerus. Dia menawarkan pelarian dari tanggung jawab yang mengerikan, dari rasa takut aku akan melakukan kesalahan dalam mengurus warisan sebesar itu. Peringatan ibu sayup-sayup masih ada, tapi teredam oleh tangisku sendiri dan oleh kenyamanan dari pelukan suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mata berkaca-kaca menatapnya. Di wajahnya, yang kukenal selama 6 tahun pernikahan, yang telah kutemui dalam suka dan duka, aku tidak melihat pengkhianat. Aku hanya melihat suamiku yang, menurut persepsi saat itu, ingin meringankan penderitaanku. Dengan tangan gemetar, aku bangkit, berjalan ke lukisan ibu di ruang tamu. Dengan kunci kecil yang selalu kusimpan di kalung, kubuka brankas tersembunyi di baliknya. Amplop coklat itu terasa dingin di tanganku. Aku berbalik, melihat Rio berdiri di ambang pintu. Ekspresinya, apakah itu kemenangan yang tersamar? Atau hanya kelegaan, terlalu cepat berganti menjadi keprihatinan yang tulus? "Ini, Mas," ucapku, suara parau. Aku mengulurkan amplop itu, benda yang berisi warisan dan pesan terakhir ibu. "Jaga baik-baik, ya." Dia menerimanya dengan kedua tangan, seolah-olah menerima benda suci. Lalu dia mendekat, mencium dahiku dengan lembut. Bibirnya terasa hangat di kulitku yang dingin. "Percayalah padaku," ulangnya, suara rendah dan meyakinkan. Dan seperti orang bodoh yang terluka, aku mempercayainya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Saat itulah, tanpa kusadari, aku telah menyerahkan kendali atas hidupku, masa depanku, dan warisan terakhir ibuku, ke tangan seorang lelaki yang ternyata sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya, merasa beban telah diambil dariku. Sementara di sebelahku, Rio mungkin tidak bisa tidur, memikirkan rencana berikutnya setelah mendapatkan harta karun yang diidamkannya. 2 minggu berlalu dengan irama yang aneh. Seperti darah yang mengalir pelan dari luka yang tak terasa, keberadaan Rio perlahan-lahan menyusut dari hidupku. Di minggu pertama setelah aku menyerahkan amplop itu, sikapnya berubah. Bukan perubahan drastis, tapi pergeseran halus yang membuatku seperti berjalan di lantai yang miring. Perhatiannya yang dulu membuatku sesak kini berubah menjadi jarak yang dingin namun tetap sopan. Dia masih pulang, tapi lebih larut. Dia masih berbicara, tapi lebih singkat. Alasan-alasannya selalu masuk akal. Proyek kantor mendesak, meeting dengan klien luar kota, rekan kerja yang perlu dibantu. "Maaf, Fit. Kantor sedang chaos. Proyek baru," katanya suatu malam sambil melepas dasi, tanpa menatapku. Dia langsung masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu, kebiasaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku mencoba memahami. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin aku yang terlalu sensitif karena masih berduka. Tapi suatu sore, saat aku membereskan jaketnya yang tergantung, sebuah karcis parkir bandara terjatuh dari sakunya. Tanggalnya adalah hari yang sama dia bilang ada meeting seharian di kantor. Tujuan parkir, Terminal Internasional. Jantungku berdegup kencang. Aku menelponnya. "Ma, sayang?" Suaranya terdengar datar di telepon. "Mas, tadi meeting di mana?" "Di kantor pusat, seperti yang kubilang." "Kenapa?" "Ah, tidak apa-apa. Cuma kangen." Aku menutup telepon, tangan gemetar. Kebohongan pertama yang kutangkap.
Pertanyaan-pertanyaanku tentang proses warisan mulai dia hindari dengan mahir. Bagaimana urusan dengan Pak Hadi, Mas? Tanyaku suatu pagi. Sudah aku handle. Notarisnya sedang ada acara keluarga di luar negeri, jadi molor seminggu. Tapi kemarin Pak Hadi telepon. Katanya dia belum mendengar kabar dari notaris pengganti. Rio berhenti mengaduk kopinya. Wajahnya, yang sedang membelakangi aku, terlihat kaku sejenak sebelum berbalik dengan senyum tipis. Oh, mungkin notarisnya belum menghubungi Pak Hadi. Aku yang urus langsung dengan pengacaranya. Jangan khawatir, Fit. Semua under control. Under control, kata-kata itu menjadi mantra barunya. Tapi justru membuatku semakin tidak terkendali. Kecemasanku tumbuh seperti jamur di tempat gelap. Di minggu kedua, keanehan meningkat. Beberapa barang pribadi Rio mulai menghilang. Album foto lawas yang selalu dia simpan di rak buku, lenyap. Jam tangan merek mahal pemberian ayahnya, yang jarang dia pakai, hilang dari laci. Dia juga mulai sering menerima telepon dengan suara rendah di balkon. Dan setiap kali aku mendekat, percakapan langsung berhenti. Si siapa, Mas? Tanyaku suatu malam, memberanikan diri. Klien, Fit. Daripada ganggu istirahatmu, aku keluar saja. Tapi matanya tidak bertemu dengan mataku. Itu adalah tanda klasik seseorang yang berbohong. Puncaknya adalah 3 hari sebelum dia benar-benar hilang. Aku pulang dari meeting kecil dengan Tante Rina, sahabat ibu, yang kebetulan menanyakan kabar proses warisan. Rumah terasa sangat sunyi. Ada bau parfum asing di udara, wangian floral berat yang bukan milikku dan bukan parfum Rio. Aku memeriksa kamar. Lemari Rio terbuka lebar. Beberapa setelan jas terbaiknya, koper kecil beroda, dan sepatu kulit favoritnya, semua hilang. Lari kecil ke ruang kerja Rio. Komputernya hilang. Dokumen-dokumen penting keluarga yang biasa tersimpan di meja, kosong. Dadaku sesak. Aku berlari ke kamar tidur, membuka laci kecil tempat kami biasa menyimpan paspor. Paspor Rio hilang. Pasporku masih ada. Tangan yang gemetar itu membawaku ke brankas kecil di balik lukisan ibu. Lubang kunci masih utuh, tapi saat kubuka, isinya hanya kegelapan dan debu. Amplop coklat itu, tentu saja, sudah tiada. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Hanya kehampaan. Aku terpeleset, jatuh berlutut di lantai dingin. Nafasku tersengal. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Aku mencubit lenganku sendiri, berharap terbangun. Tapi aku tidak terbangun. Dalam kepanikan, aku merogoh saku jaket Rio yang tergantung di belakang pintu, kebiasaan lamanya yang masih tersisa. Di sakunya, ada secari kertas kecil yang tergulung rapat. Dengan jantung berdebar-debar, kubuka gulungan itu. Tulisan tangannya yang anggun, sama seperti tulisan di kartu-kartu ulang tahun yang dulu selalu membuatku tersipu, kini terasa seperti pisau belati. Maaf, Vida. Aku harus pergi. Jangan cari aku. Ini demi kebaikan kita berdua. Lupakan aku. Rio. Demi kebaikan kita berdua? Lupakan aku. 6 tahun pernikahan, 5 tahun merawat ibuku bersama-sama, direduksi menjadi satu kalimat klise dan kabur? Amarah, kesedihan, dan ketakutan bergolak menjadi satu. Aku meneleponnya. Langsung masuk ke voicemail. Aku kirim pesan WhatsApp. Centang 2 biru. Tapi tidak ada balasan. Aku coba telepon lagi dan lagi, sampai jari-jariku sakit. Hasilnya sama, telepon tidak aktif. Kepalaku pusing. Aku harus bertindak. Aku ingat Pak Hadi. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomornya. Pak Hadi, ini Vida. Suaraku serak. Vida? Kenapa? Kamu terdengar tidak baik. Rio. Rio hilang. Dan dokumen-dokumen warisan ibu, semuanya hilang bersamanya. Diam sejenak yang terasa seperti selamanya. Lalu suara Pak Hadi menjadi sangat berat. Vida, dengarkan baik-baik. Kemarin, seseorang datang ke kantorku dengan surat kuasa atas namamu, dilengkapi fotokopi KTP-mu dan tanda tanganmu yang sangat mirip aslinya. Dia menarik semua berkas asli proses pengalihan hak tanah tersebut. Aku tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun, teriakku, histeris. Tahu, Vida,
Aku tahu. Tapi surat kuasa itu dilengkapi materai dan cap notaris yang juga palsu namun sangat meyakinkan. Orang yang datang itu bukan Rio, tapi seorang wanita parubaya yang sangat meyakinkan, mengaku sebagai bibimu dari pihak ibu. Bibiku? Aku tidak punya bibi dari pihak ibu. Sudah kuduga. Tapi saat itu, semua terlihat legal. Aku sedang tidak di kantor, stafku yang menerima. Wanita itu bilang, Rio sedang menunggumu di mobil karena kamu sedang tidak enak badan. Mereka berdua yang biasanya datang, jadi stafku tidak curiga. Dunia berputar. Wanita parubaya. Ibu mertuaku? Sofia? Apakah prosesnya sudah? Tanah warisanmu. Suara Pak Hadi pecah, penuh penyesalan. Proses pengalihan haknya sudah mencapai 80%. Mereka menggunakan notaris bayaran yang berpengalaman dalam pemalsuan. Vida, aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Telepon terlepas dari tanganku. Bunyi tek di lantai kayu terdengar seperti palu godam yang menghancurkan hidupku. Aku terduduk di lantai, memeluk lutut, tubuhku menggigil tak terkendali. Ruangan yang dulu terasa seperti rumah, penuh dengan kenangan pernikahan dan tawa ibu, kini berubah menjadi kuburan untuk semua kebahagiaanku. Dia merencanakan ini. Dengan sangat cermat. Dengan sangat keji. Dia mengambil waktuku saat aku paling lemah, memanipulasi kepercayaanku, dan melarikan diri dengan harta yang bukan miliknya. Dan wanita itu, wanita parubaya yang membantu. Segala sesuatu menunjuk pada satu orang, Sofia Hartono, ibunya sendiri. Ibu mertua yang selalu tersenyum manis, yang memujiku sebagai menantu idaman, yang dengan fasih berbicara tentang keluarga dan kebersamaan. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus di dada. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai menyala. Sebuah titik kecil, api yang masih redup namun membara, kemarahan. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku. Mereka pikir aku akan diam, menangis, dan menyerah. Dari lantai yang dingin itu, dengan wajah basah oleh air mata dan tangan yang masih gemetar, aku mengangkat kepala. Nafasku yang tadinya tersengal-sengal mulai berirama lebih teratur, lebih dalam. Tidak, aku berbisik pada ruangan yang kosong. Kalian tidak akan lolos dengan ini. Kemarahan itu perlahan mengkristal menjadi tekad. Air mata terakhir jatuh, mengering di pipiku. Aku bangkit, tubuhku terasa ringan namun penuh tujuan. Langkah pertama adalah mencari tahu kemana mereka pergi. Langkah kedua adalah mengambil kembali apa yang mereka curi. Langkah ketiga adalah memastikan mereka membayar untuk setiap tetes air mata ini. Bab ini dalam hidupku mungkin berakhir dengan pengkhianatan dan kepedihan. Tapi ceritanya belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Rumah itu bukan lagi rumah. Ia berubah menjadi museum yang memamerkan setiap kebodohan dan kenaifanku. Setiap sudut berbisik tentang Rio. Di sini dia dulu membacakan koran pagi. Di sana dia tertawa mendengar leluconku. Di sofa itu dia memelukku saat kabar buruk tentang kondisi ibu datang. Sekarang, semua kenangan itu terasa seperti racun. 3 hari berlalu sejak Rio lenyap. 3 hari aku berjalan bagai zombie, hanya minum air dan memaksakan sesuap 2 suap nasi. Tapi pada hari keempat, saat matahari pagi menyoroti debu yang menari di ruang tamu, sesuatu dalam diriku mengeras. Air mata sudah kering. Yang tersisa adalah abu dingin yang siap dinyalakan menjadi api balas dendam. Aku membuka buku alamat lama, yang fisik, dari zaman sebelum smartphone. Ibu selalu bilang, yang digital bisa hilang, yang tertulis di kertas lebih setia. Jarinya yang pernah lemah menunjuk sebuah nama, Bima Pratama. Teman sekelas SM aku dulu yang kini jadi detektif swasta. Dia baik, fit, dan jago, bisik ibu suatu kali. Sepertinya dia menyiapkan segalanya, bahkan untuk kemungkinan buruk. Suara Bima di telepon masih sama serak dan blak-blakannya seperti dulu. Vida, lama sekali. Dengar tentang ibumu, turut berduka. Makasih, Bim. Aku butuh bantuan. Dengan senang hati. Tapi ku bilang dulu, tarifku mahal. Uang bukan masalah. Kalimat itu terasa pahit di lidahku. Masalahnya justru uang, atau tepatnya,
uangku yang dicuri. Tapi aku belum bisa bayar sekarang. Rio, suamiku, menghilang dengan semua asetku. Diam sejenak. Ceritakan semuanya. Dari awal. Di sebuah kedai kopi sederhana yang jauh dari lingkungan tempat tinggalku, aku bertemu Bima. Wajahnya lebih tua, lebih berisi, dengan mata yang mengamati sekeliling sebelum duduk. Aku menceritakan semuanya. Warisan 20M, pesan ibu, penyerahan dokumen, hingga kepergian Rio dan pengakuan Pak Hadi. Aku juga menyebutkan kecurigaanku pada Sofia. Bima mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat di buku kecil. Kamu punya foto Rio dan ibunya? Nomor KTP, telepon, atau data lain? Aku mengangguk, memberikan salinan dokumen yang masih kusimpan di folder rahasia email. Satu-satunya yang tidak bisa diakses Rio karena aku menggunakan kata sandi khusus berisi nama kecil ibu. Baik, aku mulai lacak dari sini. Dia mengetik cepat di laptopnya. Pertama, kita cek pergerakan finansial. Dia pasti meninggalkan jejak. Beberapa jam berlalu. Aku memesan kopi ketiga, gelisah. Bima sesekali mengangkat alis, menghela napas. Dia pintar, tapi tidak sepenuhnya. Gumam Bima akhirnya. Lihat ini. Dia memutar laptopnya. Ada data transaksi dari rekening gabungan kami. Rio telah melakukan penarikan bertahap selama sebulan terakhir. Tidak sekaligus agar tidak mencurigakan. Total sudah hampir 500 juta. Tapi yang lebih menarik, seminggu sebelum kabur, ada pembelian tiket elektronik. 2 tiket. Singapore Airlines. Bukan sekali jalan, tapi pulang pergi. Bima menunjuk layar. Tanggal keberangkatan, besok. Tanggal pulang, sebulan kemudian. Jantungku berdegup kencang. Jadi dia belum pergi. Belum. Atau mungkin tiket ini hanya pengalihan. Tapi lihat nama penumpang kedua. Aku membungkuk, mataku menyipit membaca huruf kecil di layar. Bukan Sofia Hartono, tapi Sri Lestari. Siapa itu? Bisa jadi nama samaran. Atau nama gadis ibunya sebelum menikah. Kau tahu nama gadis ibunya? Aku menggeleng, perasaan bersalah menyergap. Aku tak pernah bertanya. Sofia selalu, Ibu Sofia, bagiku. Kita cek. Bima mengetik lagi. Beberapa menit kemudian, dia mendengus puas. Bingo. Sofia Hartono. Nama gadis, Sri Lestari. Dia beli tiket pakai nama gadisnya. Jadi, mereka berencana terbang besok. Api amarah kembali berkobar. Mereka masih di sini. Masih dekat. Tapi, Bima melanjutkan, ini terlalu mudah. Rio tidak mungkin membiarkan jejak seperti ini terbaca begitu saja kecuali. Dia berpikir keras. Kecuali ini memang pengalihan. Dia ingin kita fokus ke bandara, sementara dia melakukan sesuatu yang lain. Atau, dia memang akan berangkat, tapi dengan dokumen lain. Bagaimana kita tahu? Kita punya alamatnya? Selain rumahmu. Aku teringat satu hal. Dulu, di awal pernikahan, Rio pernah menyebutkan bahwa ibunya punya sebuah gudang kenangan di Kota Bambu. Sebuah rumah kontrakan kecil tempat menyimpan barang-barang peninggalan almarhum ayah Rio. Dia bilang tempat itu suci. Hanya dia dan ibunya yang tahu. Bahkan saudara kandungnya tidak. Alamatnya. Tidak tahu persis. Tapi dulu pernah ada tagihan listrik yang datang ke rumah kita secara tidak sengaja. Alamatnya di Jalan Anggrek, Kota Bambu. Aku ingat karena Rio buru-buru menyimpannya dan terlihat cemas. Sudah cukup. Bima tersenyum untuk pertama kalinya. Jalan Anggrek tidak panjang. Aku punya kenalan di PDAM dan PLN setempat. Butuh waktu, tapi bisa dilacak. 2 hari berlalu dengan tegang. Bima bekerja diam-diam. Aku, sementara itu, berusaha tampak normal. Aku bahkan mengunjungi keluarga Rio, berpura-pura mencari informasi. Adik perempuannya, Rina, menerimaku dengan wajah sedih yang tampak asli. Kakak Rio tidak pernah bilang apa-apa. Mbak Vida. Aku juga kaget. Ibu malah sudah seminggu tidak pulang. Katanya ikut retret di gereja. Retret. Alibi yang sempurna. Malam kedua, telepon Bima berdering.
Ketemu. Jalan Anggrek 3, nomor 17. Rumah kontrakan tipe 21. Menurut tetangga, beberapa hari terakhir ada sepasang ibu dan anak lelaki yang datang malam, pergi pagi. Mereka pakai mobil rental plat B. Platnya kau dapat. Dan bahkan modelnya Toyota Avanza hitam. Sudah kucocokkan dengan data rental. Disewa atas nama Rio Hartono. Ini dia. Mereka masih di sini. Belum terbang. Rencana mereka mungkin lebih rumit dari yang kuduga. Mungkin menunggu dokumen palsu, atau mencairkan dana terlebih dahulu. Kau mau konfrontasi? Tanya Bima. Belum, jawabku cepat. Aku perlu mendengar dengan telingaku sendiri. Aku perlu tahu sejauh apa rencana mereka. Ini berisiko, Vida. Lebih berisiko membiarkan mereka kabur dengan 20 miliar milik ibuku, Bim. Malam itu, aku menyetir sendiri ke Kota Bambu. Kota sebelah yang hanya 1 jam perjalanan. Aku parkir mobil sewaanku jauh dari lokasi, di sebuah minimarket yang ramai. Dengan jaket hitam dan topi baseball, aku berjalan kaki menyusuri Jalan Anggrek 3. Jalan kecil yang gelap, dengan rumah-rumah petak berhimpitan. Nomor 17. Sebuah rumah kontrakan sederhana dengan pagar besi pendek. Lampu di dalam menyala temaram, tapi tirai jendela kamar depan terbuka sedikit. Dari jalan, aku bisa melihat bayangan 2 orang duduk di meja makan. Jantungku berdebar kencang, berdegup di telinga. Dengan sangat hati-hati, aku menyelinap melalui sisi rumah, mendekati jendela itu. Suara mereka mulai terdengar samar-samar. Lalu, lebih jelas. Aku merogoh ponselku, membuka aplikasi perekam suara. Jari telunjukku menekan tombol rekam, tepat saat suara ibu mertuaku, Sofia, melengking jelas dalam kesunyian malam. Kita harus cepat, Rio. Begitu semua dana cair, kita langsung terbang ke Singapura seperti yang direncanakan. Dan di saat itulah, semua kecurigaan, semua keraguan, berubah menjadi kebenaran yang pahit dan tak terbantahkan. Mereka berdua, suamiku dan ibu mertuaku, bersekongkol menjarah warisanku. Aku menekan tubuhku ke dinding, berusaha tidak membuat suara. Tapi telingaku terbuka lebar, merekam setiap kata, setiap rencana keji mereka. Dan hatiku yang hancur itu, perlahan-lahan, mulai membentuk kembali dirinya menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh tekad. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir aku hanya wanita lemah yang akan menyerah. Mereka salah besar. Perburuan baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah pemburunya. Angin malam di Kota Bambu berbisik dingin, membawa aroma sampah basah dan tanah lembab. Aku menempelkan tubuhku ke dinding rumah kontrakan yang catnya mengelupas, sembari menekan tombol rekam di ponselku dengan jari yang membeku. Aku harus bergerak perlahan, sangat perlahan. 1 langkah saja bisa membuat papan kayu reot di teras berderit, mengingatkan mereka akan kehadiranku. Dari celah tirai jendela yang tak tertutup sempurna, aku menyaksikan adegan yang membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Rio duduk di kursi plastik sederhana, tapi sikapnya sama sekali tidak sederhana. Dia menyandarkan diri dengan santai, 1 kaki disilangkan di atas lutut yang lain, jari-jarinya mengetuk-ngetuk gelas wine murahan yang hampir habis. Wajahnya yang dulu selalu kutemui dengan senyuman hangat, kini tampak tenang, dingin, dan, yang paling menyakitkan, puas. Di seberangnya, Sofia, ibu mertuaku, duduk dengan punggung tegak. Dia mengenakan blus sutra yang terlihat mahal, kontras dengan suasana rumah kontrakan yang lusuh. Di tangannya, selembar dokumen, matanya menyapu baris demi baris dengan teliti. Ekspresinya adalah ekspresi yang belum pernah kulihat dalam 6 tahun mengenalnya. Fokus seperti pedagang di tengah tawar-menawar, tatapannya tajam dan tak berperasaan. Notaris bayaran kita sudah tanda tangani semua, kata Rio, suaranya datar, tanpa emosi. Dia bilang, tinggal tunggu 3 hari lagi. Uangnya akan cair penuh. Sofia mengangguk, tak mengambil mata dari dokumen. Pastikan tidak ada kesalahan administrasi. 1 titik koma yang salah bisa menghambat semuanya. Suaranya, yang biasanya merdu dan penuh kasih saat memanggilku, sayang, kini terdengar seperti logam yang saling bergesek.
Sudah dicek ulang 3 kali. Bu, ini bukan kali pertama kita melakukan. Rio terhenti, menyadari ucapannya. Sofia akhirnya mengangkat wajah. Senyum tipis dan sinis mengembang di bibirnya yang selalu diolesi lipstik merah muda lembut. Benar. Bukan pertama kali. Udara di paru-paruku seolah tersedot. Bukan pertama kali. Rio terlihat sedikit gelisah, minum sisa winenya. Tapi yang ini yang terbesar. 20 miliar. Setelah ini, kita bisa pensiun. Benar-benar pensiun. Kau sudah membayangkan hidup di Singapura? Tanya Sofia, matanya berbinar dengan keserakahan yang tak tersembunyi lagi. Apartemen di Orchard Road. Mobil mewah. Kau bisa bergaul dengan orang-orang level atas, bukan sekadar karyawan bank biasa yang harus menunduk pada bosnya. Rio tersenyum, senyum egois yang sama sekali asing bagiku. Aku sudah bosan berpura-pura jadi suami teladan untuk wanita polos itu. Pukulan itu lebih keras dari tamparan fisik. Wanita polos itu, itulah aku di mata mereka. Jangan meremehkannya, kata Sofia tiba-tiba, suaranya rendah. Kenaifannya itulah yang membuat rencana ini berjalan mulus. 6 tahun, Rio. 6 tahun kau membangun karakter suami penyayang. Itu tidak mudah. Tapi itu sepadan. Dia berdiri, berjalan ke jendela tepat di hadapanku. Aku menahan napas, meringkuk lebih kecil di balik pot tanaman yang hampir mati. Bayangannya jatuh tepat di sebelahku. Jika dia melihat ke kanan sedikit saja, kau ingat awal rencananya. Sofia melanjutkan, tidak melihat keluar. Saat aku pertama kali tahu Sylvia, Ibu Vida, sakit parah dan punya aset besar. Aku tahu dia hanya punya 1 anak perempuan, yang lugu dan penuh kasih sayang pada ibunya. Itu seperti buah ranum yang menggoda. Rio terkekeh gelap. Aku ingat. Awalnya aku ragu. Tapi setelah bertemu Vida, dia memang mudah sekali dibaca. Mudah dipercaya. Dan ibunya, Sylvia, perempuan yang cerdas. Dia curiga padamu dari awal, Rio. Matanya selalu mengawasimu. Itu sebabnya kita butuh waktu lebih lama. Kita harus meyakinkannya bahwa kau memang mencintai Vida. Maka aku merawatnya. Aku rawat ibunya yang sakit seperti ibuku sendiri, kata Rio, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sedikit getar di suaranya. Atau itu hanya bayanganku? Dan itu membuahkan hasil. Sylvia mulai melunak. Tapi perempuan licik itu tetap membuat wasiat rahasia. Untung kita punya mata-mata di kantor notaris itu. Sofia akhirnya berpaling dari jendela, kembali ke meja. Mata-mata? Jadi, Pak Hadi juga dikelilingi pengkhianat? Pikiranku berputar cepat. Setelah Sylvia meninggal, sisanya mudah. Ucap Rio, sekarang terdengar lebih percaya diri. Vida hancur. Dia butuh pelindung. Dan akulah pelindungnya. Dia tertawa pendek, sinis. Dia bahkan menyerahkan amplop itu dengan tangannya sendiri. Begitu mudah. Sofia duduk, memandangi Rio dengan bangga, seperti seorang pelatih yang melihat anak asuhnya menang pertandingan. Ibu bangga padamu, nak. Kau melakukannya dengan sempurna. Tidak seperti proyek-proyek kita sebelumnya. Proyek-proyek sebelumnya. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Aku teringat hal-hal kecil yang dulu tak kuhiraukan. Mantan pacar Rio yang tiba-tiba menikah dengan pria kaya lalu meninggal karena kecelakaan. Sepupu Sofia yang hilang setelah menjual tanahnya. Selalu ada cerita sedih di keluarga mereka yang berujung pada keuntungan finansial. Aku dulu menganggapnya sebagai kesialan. Sekarang aku tahu, itu adalah pola. Tapi, Bu, suara Rio tiba-tiba berubah, lebih rendah, ragu. Apa kita terlalu kejam? Vida, dia tidak pernah berbuat jahat pada kita. Bahkan pada ibumu, dia selalu baik. Sofia mendesis, wajahnya berubah keras. Kelemahan. Itu yang selalu menjadi masalahmu, Rio. Perasaan. Bisnis kita ini tidak ada tempat untuk perasaan. Lihat ayahmu dulu. Dia mati miskin dan terhina karena terlalu berperasaan. Dia menepuk meja. Vida adalah target. Dan target sudah kita dapat. Titik. Rio terdiam, menunduk. Namun, Sofia belum selesai.
Dan ingat, setelah uang cair, kita punya satu tugas terakhir sebelum ke Singapura. Rio mengangkat wajah. Apa? Kita harus pastikan Vida tidak bisa mengejar kita secara hukum. Notaris kita sudah menyiapkan dokumen hutang fiktif. Kita akan meninggalkan jejak bahwa Vida yang sebenarnya punya hutang besar. Dan dia menyuruhmu melarikan diri dengan warisan itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu akan membuyarkan kredibilitasnya di mata polisi dan pengadilan. Rencana itu begitu jahat, begitu lengkap, hingga membuatku merasa mual. Mereka tidak hanya akan mengambil segalanya, mereka juga akan menghancurkanku, membuatku seperti penjahat di mata hukum. Pintar, gumam Rio. Keraguan di suaranya sudah hilang, digantikan kekaguman. Jadi, dia akan sibuk dengan masalah hukumnya sendiri. Tepat. Dan saat dia selesai berurusan dengan itu, kita sudah jauh, dengan identitas baru, dan hidup yang baru. Sofia tersenyum puas, lalu berdiri. Sekarang, tidur. Besok kita harus bertemu dengan kontak kita di bank untuk urusan rekening offshore. Mereka mulai mematikan lampu. Aku tahu waktuku hampir habis. Dengan sangat hati-hati, aku menjauh dari jendela, merayap kembali ke jalan kecil. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena amarah dan kengerian yang mendalam. Di mobil, aku duduk lama, menatap kegelapan. Ponsel di tanganku berisi rekaman pembicaraan mereka. Suara-suara yang tak akan pernah bisa mereka pungkiri. Mereka pikir mereka sudah memenangkan permainan. Mereka pikir aku hanya pion yang sudah dimakan dalam papan catur mereka. Tapi malam ini, aku telah mendengar strategi mereka. Dan seperti kata pepatah, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tahu rencanamu. Aku menyalakan mesin mobil. Wajahku yang terpantul di kaca spion terlihat berbeda. Bukan lagi Vida yang polos, yang percaya, yang terluka. Kini, yang menatap balik padaku adalah seorang wanita dengan mata yang dingin dan tekad yang membara. Mereka telah mengajariku satu pelajaran berharga. Dalam permainan ini, tidak ada belas kasihan. Dan besok, permainanku dimulai. Pukul 3.17 dini hari. Aku masih duduk di dalam mobil sewaan yang terparkir gelap di sebuah SPBU sepi, 5 km dari rumah kontrakan itu. Lampu neon SPBU berkedip-kedip, memantulkan bayangan hampa di kaca depanku. Ponsel di tanganku terasa panas, meski udara malam menusuk tulang. Rekaman itu telah kudengarkan ulang 3 kali. Setiap kata, setiap ketawa sinis, setiap rencana jahat mereka, telah terukir di memori dan amarahku seperti pahatan di batu nisan. Wanita polos itu. Bukan pertama kali. Hutang fiktif. Identitas baru. Kalimat-kalimat itu berputar-putar, membentuk pusaran hitam yang hendak menelanku. Tapi di pusat pusaran itu, ada satu titik tenang yang semakin mengeras, keteguhan hati. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti, tapi ia telah berubah bentuk. Dari rasa pedih yang melumpuhkan, menjadi bahan bakar yang membara. Air mataku sudah kering sejak tadi di jalan. Sekarang yang tersisa adalah pandangan yang jernih, terlalu jernih, hingga hampir menyakitkan. Aku tidak bisa pulang. Rumah itu bukan tempat aman lagi. Rio tahu segalanya tentang rumah itu, tentang kebiasaanku, tentang tempat persembunyianku. Dan dia juga tahu, atau mungkin, apakah ada kunci cadangan? Apakah ada kamera tersembunyi yang dipasangnya selama aku tak menyadari? Paranoiamu mulai berbicara. Tapi dalam situasi ini, paranoia bukanlah musuh, melainkan sekutu. Aku menyalakan ponselku yang lain, telepon genggam butut yang kubeli secara tunai 2 hari lalu, dengan nomor prabayar anonim. Satu-satunya orang yang kuhubungi dengan nomor ini adalah Bima. Aku mengetik pesan singkat. Mereka di Jalan Anggrek 3, 17. Rencana terbang ke Singapura dalam 3 hari setelah uang cair. Punya rekaman suara percakapan mereka. Butuh tempat aman sekarang. Jangan telepon. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Kos 38, Jalan Melati 5, Kota Bambu. Kunci di bawah pot bunga geranium depan pintu. Aku urus sisanya besok pagi. Aku menghela napas lega. Bima efisien. Dia tidak banyak tanya. Dia memberiku apa yang kubutuhkan. Tempat untuk berpikir,
untuk merencanakan, tanpa takut diincar. Kos-kosan itu sederhana, bersih, dan paling penting, anonim. Aku mengunci pintu, menempatkan sebuah kursi sandaran di bawah kunci sebagai pengaman tambahan. Untuk pertama kalinya sejak kabur dari rumah kontrakan mereka, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih longgar. Tapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Di atas kasur tipis, dengan laptop tua yang disediakan Bima, aku mulai bekerja. Cahaya layar adalah satu-satunya penerang di ruangan gelap. Pertama, aku membacku perekaman suara itu di 3 tempat berbeda. Cloud rahasia, flash disk yang kusimpan di tubuhku, dan satu lagi dikirim ke email khusus Pak Hadi dengan subjek, jaminan, buka jika ada apa-apa. Rekaman itu adalah senjataku yang paling berharga. Kedua, aku menganalisis apa yang kudengar. Mereka menyebut notaris bayaran, kontak di bank, proyek-proyek sebelumnya. Ini bukan sekadar aksi spontan. Ini adalah modus operandi. Rio dan ibunya adalah penipu profesional yang menyamar sebagai keluarga normal. Mereka pasti punya jejak digital. Aku harus menemukannya. Dengan nama Sri Lestari dan Rio Hartono, aku mulai menggali dunia maya. Aku membuat akun-akun anonim, menyusup ke forum-forum keuangan, grup gulung properti, bahkan situs keluhan konsumen. Aku mencari pola. Dan ternyata, aku menemukannya. Di sebuah forum usang tentang sengketa warisan, ada postingan dari 5 tahun lalu oleh seorang pengguna bernama S. Lestari 88. Postingan itu menceritakan kisah mirip. Seorang janda kaya raya yang baru ditinggal mati suaminya, ditipu oleh calon menantu yang terlalu baik, hingga kehilangan aset senilai miliaran. Saya hanya ingin berbagi agar tidak ada yang mengalami seperti saya, tulisnya. Tapi yang menarik, detail-detailnya samar, dan dia menolak memberikan bukti ketika diminta moderator. Sepertinya ini bukan korban, tapi pembual yang pamer tentang prestasinya. Nama pengguna dan pola ceritanya terlalu mirip. Lalu, ada artikel kecil di koran lokal 3 tahun lalu tentang seorang pengusaha properti yang hilang setelah menjual tanahnya ke seorang investor bernama R. Hartono. Kasusnya tidak pernah tuntas. Ini lebih besar dari yang kuduga. Rio dan Sofia adalah hiu yang sudah lama berburu di lahan yang sama. Pukul 7.30, saat fajar mulai menyingsing, ada ketukan pelan di pintu. Kode, 3 kali ketuk, jeda, 2 ketuk. Bima. Dia membawa nasi bungkus dan kopi panas. Kau terlihat seperti setengah mati, katanya tanpa basa-basi, duduk di lantai. Rasa setengahnya lagi ingin mereka yang mati, jawabku, menerima kopi. Kehangatannya menyebar di telapak tanganku. Perlahan, dia mengingatkan. Kita main catur, bukan tinju. Mereka sudah beberapa langkah di depan. Kita harus mengejar dengan strategi, bukan emosi. Aku mengangguk, membuka rekaman suara di laptop. Dengar ini. Bima mendengarkan dengan ekspresi tanpa celah. Hanya otot rahangnya yang berkedut sesekali. Saat rekaman selesai, dia menghela napas panjang. Mereka bukan amatir. Rencana hutang fiktif itu pintar dan keji. Itu akan membuatmu sibuk selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Aku tahu. Jadi, kita harus menyerang lebih dulu. Kita harus membongkar proyek-proyek sebelumnya, mereka. Setuju. Rekaman ini kuat, tapi kita butuh bukti fisik, dokumen, transaksi. Polisi butuh itu. Bima menatapku. Kau siap untuk kembali ke rumah? Ke rumahmu sendiri? Mungkin ada sesuatu yang mereka tinggalkan, atau sesuatu yang Rio sembunyikan dan lupa. Gumpalan ketakutan muncul di tenggorokanku. Masuk ke rumah itu lagi, sendirian. Tapi aku mengangguk. Aku siap. Jangan sendirian. Aku akan temanimu. Tapi kita harus cepat. Sebelum mereka atau orang suruhan mereka menyadari bahwa kau sudah bangkit dan mulai memburu. Siang itu, kami masuk ke rumahku seperti pencuri, melalui pintu belakang yang kuncinya pernah hilang dan tak pernah diganti Rio. Suasana rumah terasa seperti kuburan. Sunyi yang menyayat. Cari apa yang tidak pada tempatnya, bisik Bima. Atau apa yang terlalu pada tempatnya. Sesuatu yang disembunyikan dengan cara ditaruh di tempat terbuka. Aku mulai dari ruang kerja Rio.
Aku membongkar semua laci, memeriksa setiap buku, mengangkat setiap karpet. Tidak ada. Lalu, aku teringat sesuatu. Saat pertama kali pindah ke rumah ini, Rio memasang sebuah stop kontak tambahan di dekat tempat tidur. Dia bilang untuk charger. Tapi dia melakukannya sendiri. Padahal biasanya dia malas untuk urusan listrik. Aku berlari ke kamar tidur. Stop kontak itu tampak biasa saja. Tapi saat kudorong dengan kuku, sisi kanannya sedikit goyah. Dengan hati-hati, kulepaskan penutup plastiknya. Dan di baliknya, terselip sebuah flash disk mini dan selembar kertas kecil yang digulung rapat. Tanganku gemetar. Flash disk itu berisi file-file yang membuat darahku membeku. Scan dokumen-dokumen palsu, skema transfer dana ke beberapa rekening di luar negeri, catatan tentang target-target sebelumnya, dengan nama, aset, dan modus yang berbeda-beda. Ada 5 nama sebelum namaku. 5 korban. Dan kertas itu adalah daftar kata sandi. Salah satunya tertulis, _private PW, Mama Selfie 0909. Itu adalah nama folder di laptopku yang kupercayai untuk menyimpan scan surat-surat penting ibu. Rio tahu kata sandinya. Dia pasti sudah mengaksesnya, mengkopinya, mungkin bahkan mengubah isinya. Aku merasa ingin muntah. Tidak ada privasi. Tidak ada kepercayaan. Semuanya ilusi. Bima, panggilku. Suaraku serak. Dia masuk, dan matanya membesar melihat flash disk dan daftar kata sandi itu. Ini harta karun. Ini bisa menjebloskan mereka untuk selamanya, dan membebaskan korban-korban sebelumnya. Tapi satu pertanyaan menggantung. Mengapa Rio menyimpan bukti ini? Mungkin sebagai jaminan terhadap ibunya? Atau sebagai senjata jika suatu hari mereka berbalik? Apapun alasannya, itu adalah kesalahan fatal mereka. Saat kami keluar dari rumah, dengan flash disk dan kertas itu disimpan di dalam tas kecil yang melekat di tubuhku, aku menoleh sekali lagi ke rumah yang dulu kusebut rumah. Ia kini hanya berupa bangunan bata dan beton, penuh dengan kenamaan pengkhianatan. Mobil Bima meluncur menjauh. Di jok sebelah, aku menatap lurus ke depan. Rasa sakit masih ada, tapi ia telah terkubur jauh di bawah lapisan baja tekad. Mereka membangunkan seekor kucing yang mereka kira sudah mati. Dan sekarang, kucing itu telah berubah menjadi harimau. Hari ini, aku tidak lagi menjadi Vida, korban yang dicurangi. Hari ini, aku menjadi pemburu. Dan senjatanya bukan hanya rekaman suara, tapi sejarah kejahatan mereka sendiri yang mereka simpan dengan sombong. Langkah selanjutnya, tanya Bima, memecah kesunyian. Aku mengambil napas dalam-dalam. Kita kirim salinan flash disk ini ke Pak Hadi dan pengacara pidana terbaik yang dia kenal. Lalu, kita atur pertemuan dengan keluarga korban-korban sebelumnya. Saatnya membangun kekuatan bersama. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada kilat kecil di mataku. Bukan kilat air mata, tapi kilat tekad. Mereka pikir mereka punya jaringan. Kita akan buat jaringan yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang logistik, strategi, dan pembangunan aliansi. Kos-kosan kecil di Jalan Melati berubah menjadi markas operasi. Dindingnya yang kosong sekarang dipenuhi dengan papan tulis putih besar, penuh dengan garis waktu, nama-nama, dan panah-panah yang menghubungkan Rio, Sofia, serta korban-korban mereka. Bima bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan sempurna. Dia telah menghubungi Pak Hadi, yang ternyata jauh lebih terhubung daripada yang kuduga. Ternyata, ibuku dahulu adalah donatur tetap untuk sebuah yayasan bantuan hukum bagi perempuan. Pak Hadi, sebagai pengurusnya, memiliki jaringan yang luas dan dalam. Vida, kata Pak Hadi melalui telepon konferensi aman yang dia atur. Suaranya tegas, berbeda dengan nada prihatin yang dulu. Kami sudah menganalisis isi flash disk. Ini sangat serius. Bukan hanya penipuan, tapi ada indikasi pencucian uang dan pembuatan dokumen negara palsu. Ini ranah KPK dan Interpol. Interpol. Kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Jadi, kita bisa tarik mereka dari Singapura. Jika mereka sempat kabur ke sana, ya. Tapi lebih baik kita mencegah. Kita bekuk mereka sebelum mereka melompat. Ada jeda.
Namun, untuk itu, kita butuh lebih dari bukti digital. Kita butuh kesaksian. Kamu bilang ada korban-korban sebelumnya. Ya, 5 nama di flash disk. Kita harus temui mereka. Tapi hati-hati. Bisa jadi mereka sudah diintimidasi atau bahkan disingkirkan. Tugas itu jatuh di pundakku dan Bima. Dengan menggunakan data dari flash disk, kami melacak satu persatu. Korban pertama, Ibu Sri Mulyani, 68 tahun, Bandung, jandanya seorang pengusaha tekstil yang meninggal mendadak. Rio, waktu itu masih menggunakan nama Rian, mendekati putri tunggalnya yang cacat fisik. Modusnya mirip, menjadi pendamping setia, mengurus administrasi saat sang putri berduka, lalu menghilang dengan surat wasiat dan tabungan. Saat kami datang ke rumah sederhananya di Bandung, kami disambut oleh seorang perempuan tua dengan mata yang sudah kehilangan cahaya. "Sudah saya maafkan," bisiknya, tangannya memegang rosario. "Saya sudah pasrah pada Tuhan. Biarlah dia dapat ganjarannya di sana." Kami hampir putus asa, sampai cucu perempuannya, Maya, yang masih SMA, menarikku ke samping. "Nenek punya dokumen. Disimpan di bawah lantai kamar mandi. Tapi dia takut. Dulu, ada orang aneh datang mengancam." Maya memberikan petunjuk. Malam itu, dengan bantuan Bima, kami mendapatkan kopi surat wasiat palsu dan beberapa catatan transfer yang dicurigai. Ibu Sri tidak mau bersaksi, tetapi Maya, dengan api kemarahan di matanya, bersedia. "Dia merampok masa depan kuliahku," katanya dengan gigih. Korban kedua, Pak Budi Santoso, 55 tahun, Surabaya, lelaki bujangan yang mewarisi pabrik keluarga. Sofia mendekatinya dengan menyamar sebagai janda kaya yang mencari cinta sejati. Mereka hampir menikah, sebelum seluruh manajemen pabrik dan aset likuid berpindah ke perusahaan cangkang. Pak Budi sekarang tinggal di rumah saudaranya, depresi berat. Saudaranya, seorang pensiunan polisi, marah besar. "Saya dulu cari tapi tidak ada bukti. Sekarang kalian bawa bukti? Saya mau ikut sampai ke liang kubur." Korban ketiga dan keempat, sepasang suami istri muda, Adi dan Rina. Di Bali mereka penjual villa yang mau pindah ke luar negeri. Rio, sebagai makelar properti terpercaya, menipu mereka dengan skema jual beli fiktif. Villa mereka hilang. Uangnya menguap. Mereka kini bekerja serabutan. Saat bertemu, kemarahan mereka masih membara. "Kami siap bersaksi dimanapun," kata Adi, genggamannya erat. "Kami bahkan masih punya rekaman CCTV dia datang ke villa." Korban kelima, seorang pengusaha wanita, Ibu Ani, 45 tahun, di Medan yang paling mengerikan. Setelah asetnya habis, dia ditemukan meninggal karena overdosis obat tidur. Kasus ditutup sebagai bunuh diri. Keluarganya selalu curiga. Adik Ibu Ani, seorang jurnalis investigatif, sudah mengumpulkan data selama setahun namun terhambat. Saat kami menghubunginya, suaranya hampir tercekik harapan. "Kalian punya bukti? Tuhan, akhirnya. Saya akan berikan semua yang saya punya." Dalam 10 hari, kami telah membangun sebuah koalisi diam-diam. Sebuah grup chat rahasia dibuat, berisi semua korban atau keluarga korban, Pak Hadi, Bima, dan seorang pengacara pidana yang dipercaya Pak Hadi, Bu Rika. Bu Rika adalah mantan jaksa yang terkenal tak kenal kompromi. "Ini bukan lagi kasus perdata biasa," kata Bu Rika dalam pertemuan virtual pertama kami. Wajahnya di layar laptop tampak tegas seperti baja. "Ini sindikat penipuan berantai dengan modus yang sama. Kita akan jerat mereka dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 263 tentang pemalsuan surat, dan yang terbaru, uang. Pencucian uang. Hukuman bisa dijumlahkan, bisa mencapai 20 tahun penjara atau lebih." Tapi ada masalah, Rio dan Sofia masih bebas. Dan uang 20 miliarku belum cair. Tapi prosesnya sudah di tahap akhir. Kami harus bergerak sebelum dana itu berpindah ke rekening offshore mereka yang tidak bisa kita jamah. "Kita punya keuntungan," kata Bima, menunjuk papan tulis. Mereka mengira Vida hancur dan tak berdaya. Mereka tidak tahu kita sudah membangun jaringan. Mereka juga tidak tahu flash disknya sudah berada di tangan kita. Mereka masih merasa aman.
Itu yang akan kita jadikan jebakan, ucapku tiba-tiba. Semua mata tertuju padaku. Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Mereka menunggulah uang cair dalam 3 hari, ya? Dan mereka berencana membuatkan hutang fiktif untukku. Bagaimana jika kita beri mereka apa yang mereka mau? Tapi dengan twist kita sendiri. Bu Rika mengernyit. Jebakan? Risikonya besar, Vida. Saya tahu. Tapi saya punya ide. Mereka butuh tanda tangan saya untuk dokumen hutang fiktif itu, bukan? Atau butuh kehadiran saya untuk membuat saya terlihat seperti pelaku. Bagaimana jika saya menyerahkan diri? Suasana hening. Saya akan menghubungi Rio. Aku akan bilang, aku hancur. Aku mau ikut dia. Aku mau memaafkannya, asalkan dia kembali. Aku akan pura-pura putus asa dan ingin melarikan diri bersamanya sebelum hutang-hutangku menenggelamkanku. Itu gila, seru Pak Hadi. Tapi itu bisa bekerja. Sela Bima, matanya berbinar analitis. Jika Vida bisa bertemu mereka, kita bisa pasang alat penyadap dan pelacak. Kita bisa dapat percakapan pengakuan langsung. Dan yang terpenting, kita bisa mengulur waktu mereka, membuat mereka menunda penerbangan. Dan, tambahku, dalam pertemuan itu, aku bisa mencoba mendapatkan detail rekening offshore mereka. Atau setidaknya, memancing mereka membicarakan rencana mereka dengan lebih spesifik, dengan penyadap di tubuhku. Rencana itu berisiko. Sangat berisiko. Tapi melihat tekad di mataku, dan melihat bahwa waktu terus berjalan, satu persatu, mereka mengangguk. Malam itu, dengan hati berdebar-debar, aku mengambil telepon genggam biasa, bukan yang anonim. Aku menatap nomor Rio lama. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali rasa sakit, keputusasaan, dan menyalurkannya ke dalam suaraku. Lalu, aku menekan tombol telepon. Dering itu terdengar lama. Lalu, tersambung. Suara di seberang sana terdengar waspada, dingin. Halo. Rio. Suaraku sengaja kubuat parau, terisak-isak. Rio, ini aku, Vida. Diam. Lalu, apa yang kau mau? Aku tidak kuat lagi. Semua orang mencariku, katanya ada hutang. Aku tidak mengerti. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu kembali. Aku maafkan kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ucapan itu pahit di lidah, tapi kuucapkan dengan getir yang nyata. Kau tidak main-main. Suaranya masih penuh curiga. Aku ada di kos 38, Jalan Melati 5, Kota Bambu. Aku sendirian. Aku menunggumu. Jika kamu tidak datang, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu, aku menutup telepon. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia akan percaya? Apakah dia akan datang? Atau apakah ini awal dari jebakan mereka sendiri? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Menunggu. Dan bersiap. Malam itu, di kosan yang gelap, dengan alat penyadap kecil yang diselipkan di jepit rambut dan pelacak GPS di saku celana, aku menunggu. Bima dan 2 orang kepercayaannya bersembunyi di mobil gelap di ujung jalan, siap siaga. Ini adalah langkah paling berbahaya yang pernah kuambil. Aku seperti serangga yang mendekati laba-laba di sarangnya. Tapi kali ini, serangga itu memiliki sengat, dan sekumpulan serangga lain siap menyerbu. Jaring telah ditabur. Sekarang, tinggal menunggu apakah mangsa yang sombong itu akan masuk. Kos-kosan itu terasa seperti sangkar harimau yang sengaja kubuka pintunya. Setiap detik berdetak lambat, berat. Aku duduk di atas kasur. Lampu kamar sengaja kumatikan. Hanya cahaya remang dari lampu jalan yang menyusup dari celah jendela. Alat penyadap kecil di jepit rambutku terasa seperti benda asing yang membakar kulit kepala. Pelacak GPS di saku celana jeans menekan pahaku. Setiap suara dari luar, derit sepeda motor, langkah kaki, bahkan gesekan daun, membuat jantungku berdetak kencang. Apakah Rio akan datang? Apakah mereka akan mengirim orang lain? Atau apakah mereka sudah mencium bahaya dan justru akan melarikan diri lebih cepat? Pukul 22.47, 3 jam setelah panggilan teleponku, ada ketukan di pintu. Bukan kode Bima.
Ketukannya pelan, tapi tegas. Tok, tok, tok. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan air mata agar berkaca-kaca. Tidak sulit, karena ketakutan yang nyata sudah cukup membuat mataku basah. Aku membuka pintu. Rio berdiri di sana. Sendirian. Dia mengenakan jaket bomber hitam dan topi baseball, wajahnya separuh tertutup bayangan. Matanya, yang dulu selalu kupandang dengan cinta, kini memandangku dengan kewaspadaan dingin, seperti seorang dokter yang memeriksa pasien menular. "Mas," desisku, suara bergetar. Aku membiarkan tubuhku lunglai, bersandar di pintu seolah tak punya tenaga. Dia melirik ke kiri kanan lorong kosong, lalu mendorongku pelan masuk dan menutup pintu. Dia tidak memelukku, tidak menyentuhku, hanya berdiri di sana, mengamati. "Kau sendiri?" tanyanya, suara datar. Aku mengangguk, menunduk, pura-pura takut menatapnya langsung. Aku sendirian. Aku takut, Mas. Ada orang-orang menelepon, bilang aku punya hutang, aku tidak mengerti. Aku cuma mau kamu kembali. Aku maafkan semua. Aku tidak bisa begini sendiri. Ucapan itu keluar dengan sendirinya, diwarnai oleh getir yang asli. Bagian dari diriku yang terluka masih berbicara. Dia terdiam sejenak, matanya menyapu ruangan kosong yang gelap. Lalu, entah karena rasa percaya diri yang berlebihan atau karena menganggapku benar-benar tak berdaya, sikapnya sedikit melunak. "Vida, semuanya sudah terlalu rumit," katanya, tapi nada merendahkannya terdengar. "Aku dan ibu sudah punya rencana. Kita tidak bisa kembali." "Aku mau ikut," pekiku, memegang lengan jaketnya. "Bawa aku. Aku akan ikut kemanapun. Tinggalkan semua hutang itu di sini. Kita mulai baru." Ide gila itu keluar seperti keputusasaan yang tulus, dan itulah yang harus kuperankan. Rio menarik lenganku perlahan. Matanya berbinar, tapi bukan karena kasihan. Itu adalah kilatan kalkulasi. "Ikut? Kau tahu apa yang kami lakukan? Uang warisan ibumu, itu sudah hampir jadi milik kami." "Tidak apa-apa." Aku terisak. "Ambil saja. Aku tidak peduli uangnya. Aku cuma tidak mau kehilangan kamu. Setelah ibu pergi, hanya kamu yang kupunya." Kalimat itu membuat perih di dadaku sendiri, karena itu pernah benar. Dia memandangiku lama, seolah menimbang-nimbang. Aku bisa hampir melihat roda gigi di kepalanya berputar. Membawaku mungkin merepotkan, tapi di sisi lain, aku bisa jadi tameng hidup, atau bahkan alat untuk menandatangani dokumen-dokumen lain di kemudian hari. Atau, mungkin hanya untuk memuaskan ego dan rasa kontrolnya. "Kau harus patuh. Tepat seperti yang kami katakan," ujarnya akhirnya, suara rendah. "Kami akan pergi besok malam. Kau harus ikut kami sekarang, ke tempat persembunyian. Dan kau harus telepon notaris, bilang kau mencabut semua pengaduan dan memberi kuasa penuh padaku." Ini dia. Dia mengambil umpan. Tapi, besok malam, lebih cepat dari perkiraan. Mereka mempercepat rencana. "Baik, Mas. Apa saja?" Aku menjawab cepat. "Tapi, bolehkah aku ambil beberapa barang dulu? Obat tidurku. Tanpa itu aku tidak bisa." "Aku akan belikan. Tidak ada waktu." Tangannya menggenggam lenganku lebih kuat. "Ayo." Mobil di luar. Disinilah risiko tertinggi. Jika aku keluar dengannya, Bima dan tim akan mengikut. Tapi aku harus mendapatkan lebih banyak informasi. Kemana kita? Apa kita benar-benar ke Singapura? Seperti yang ibu rencanakan. "Ya," jawabnya singkat, menarikku ke pintu. "Sekarang diam." Tapi sebelum dia membuka pintu, tiba-tiba teleponnya berdering. Dari saku jaketnya, terdengar ringtone khusus. Wajah Rio berubah. Dia melepaskanku, menjawab telepon dengan suara rendah. "Ibu." Suara Sofia yang melengking keras bahkan bisa kudengar dari kejauhan. "Di mana kau?" "Ada yang tidak beres. Notaris kita telepon. Katanya ada aktivitas aneh di bank. Proses transfer ditunda 24 jam untuk verifikasi tambahan. Mereka mencurigai sesuatu." Wajah Rio memucat. "Apa? Tapi kita sudah bayar dia mahal." "Aku tidak tahu.
Tapi kita harus pergi sekarang. Ambil uang tunai yang ada, tinggalkan sisanya. Kita harus keluar kota dulu. Jangan percaya siapapun, Rio. Apalagi wanita itu. Dia bisa menjebakmu. Mata Rio menatapku tajam, penuh kecurigaan yang tiba-tiba menyala. Ibu, dia ada di sini. Dia mau ikut. Apa? Bodoh. Itu pasti jebakan. Tinggalkan dia. Sekarang. Ke tempat kita bertemu. Jalan tol. Cepat. Telepon ditutup. Rio mendorongku keras hingga aku terjatuh di lantai. Kau menjebakku. Raungnya. Wajahnya yang tampan kini menjadi bengis. Aku tidak, Mas. Aku. Tapi penjelasanku terputus. Dia tidak mendengarkan. Dia membalikkan tubuh, membuka pintu, dan berlari keluar. Bima. Sekarang. Dia kabur. Ke jalan tol. Teriakku ke mikrofon kecil di kerah baju. Dari luar. Suara mobil dinyalakan dan melesat. Aku berusaha bangkit, lututku sakit. Beberapa detik kemudian, mobil Bima dan satu mobil lain melintas di depan kosan, mengejar. Aku berdiri di pintu, napas tersengal. Mereka tahu, atau setidaknya, mereka curiga. Dan mereka melarikan diri lebih cepat, tanpa rencana yang rapi. Itu berbahaya, tapi juga berarti mereka sedang panik. Dan orang yang panik membuat kesalahan. Teleponku berdering. Bima. Dia menuju arah tol Jakarta Cikampek. Kami ikuti dari jauh. Kau baik-baik saja? Ya. Dia tahu. Ibunya telepon, katanya ada masalah di bank. Bagus. Suara Bima terdengar puas. Itu jasa Burika. Dia punya koneksi di Direktorat Perpajakan dan OJK. Dia yang meminta pembekuan sementara untuk investigasi pencucian uang. Itu mengacaukan rencana mereka. Jadi, mereka belum dapat uangnya. Belum sepenuhnya. Mungkin hanya sebagian kecil. Tapi mereka punya uang tunai dari korban-korban sebelumnya. Cukup untuk kabur. Aku menutup telepon, tubuhku masih gemetar. Pertemuan itu hampir saja berakhir buruk. Tapi kami mendapatkan informasi berharga. Mereka sedang menuju jalan tol, dan mereka panik. Keesokan harinya, berita mulai bermunculan. Bukan di media besar, tapi di forum-forum dan grup WhatsApp tertentu. Foto-foto Rio dan Sofia yang diambil diam-diam mulai beredar, dengan caption seperti, pasangan penipu kelas kakap, hati-hati. Dan, modus penipuan warisan, korban di beberapa kota. Itu adalah kerjaan Maya, cucu korban pertama, yang jago di media sosial, serta adik Ibu Ani, sang jurnalis. Mereka memulai perang psikologis. Kemudian, sebuah pukulan telak datang. Burika, dengan jaringan mantan jaksanya, berhasil mendapatkan surat perintah penyidikan awal dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Nama Rio Hartono dan Sofia Hartono resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Itu artinya, mereka bisa ditangkap dimanapun. Tapi mereka masih menghilang. Jejak mereka terputus di sebuah rest area di KM 58 Tol Cikampek. Mereka mungkin ganti mobil, atau menggunakan transportasi umum. Namun, kesombongan mereka, yang merupakan kelemahan terbesar, mulai muncul. Di hari kedua pelarian mereka, sebuah akun Instagram privat, yang ternyata milik Sofia, secara tidak sengaja mengunggah stories. Latarnya adalah interior pesawat terbang, dengan caption samar, "Goodbye, drama. Hello, new life." Dia lupa bahwa salah satu korban yang mereka tipu, Adi dari Bali, adalah ahli digital forensik amatir. Dia melacak metadata foto itu. Pesawat itu adalah penerbangan charter domestik, dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara El Tari, Kupang. Laporkan Adi di grup chat kami, tengah malam. Terbang 3 jam yang lalu. Kupang. Gerbang menuju Timor Leste. Atau titik pelarian ke daerah terpencil. Mereka merasa aman, merasa sudah meninggalkan semua masalah di Jawa. Mereka bahkan masih bersedia membagikan momen, kemenangan, mereka. Itulah kesombongan yang akan menggiring mereka ke kehancuran. Burika langsung berkoordinasi dengan polisi setempat di Nusa Tenggara Timur. Surat perintah penyidikan dan data Interpol Red Notice yang sudah diajukan mulai berlaku.
Aku memandangi peta di layar laptop, menatap Pulau Timor di bagian paling selatan. Mereka lari jauh. Tapi mereka tidak lari dari keadilan. Mereka hanya memperpanjang penderitaan mereka sendiri. Jaring yang kami tebar mulai menarik. Dan ikan-ikan yang sombong itu, tanpa mereka sadari, sudah berenang ke arah pusat jaring. Kesombongan mereka sebelum kehancuran adalah musik terindah yang kudengar dalam beberapa minggu terakhir. Tapi perburuan belum selesai. Kami harus bergerak lebih cepat. Dan kali ini, aku akan ada di garis depan. Aku ingin melihat wajah mereka saat semuanya runtuh. Kupang, bagi mereka, pasti terasa seperti surga sementara. Kota yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, dengan garis pantai yang memesona dan rasa aman palsu karena jarak. Dari laporan tim Burika yang bekerja sama dengan polisi setempat, Rio dan Sofia terlihat di CCTV sebuah hotel berbintang 3 di pusat kota. Mereka memakai topi dan kacamata hitam, tapi gaya berjalan Sofia yang angkuh dan postur Rio yang familiar mudah dikenali. Mereka menginap hanya 1 malam. Esok paginya, mereka menghilang lagi. Tapi kali ini, kami punya keuntungan, keteledoran mereka. Dalam pelarian yang tergesa-gesa, Sofia menggunakan kartu kredit atas nama salah satu korban lamanya. Kartu yang seharusnya sudah dia hancurkan, untuk membeli tiket kapal cepat ke Pulau Rote. Sebuah kesalahan fatal. Kartu kredit itu atas nama Ibu Ani, korban di Medan, lapor Bima melalui telepon satelit yang aman. Burika sudah minta pemblokiran, tapi transaksinya sudah terlanjur lolos. Jejak mereka menuju Rote. Pulau Rote, pulau kecil di ujung selatan Indonesia, terkenal dengan pantainya yang indah dan isolasi yang sempurna untuk bersembunyi. Atau untuk mencoba menyeberang ke perairan Australia dengan penyelundup. Bahaya baru mengintai. Jika mereka berhasil mencapai perairan internasional atau negara lain tanpa ekstradisi, perburuan akan menjadi jauh lebih rumit. Kita harus bergerak sekarang, kataku tegas di grup chat yang telah diperketat dengan enkripsi. Aku akan ke Kupang. Terlalu berisiko, Vida. Tulis Pak Hadi. Risiko lebih besar jika mereka menghilang untuk selamanya, balasku. Aku punya hak secara moral dan hukum. Dan aku perlu menutup ini dengan caraku sendiri. Debat berlangsung singkat. Akhirnya, disetujui. Aku akan berangkat dengan pendampingan Bima dan 1 orang dari tim pengacara Burika yang juga mantan aparat. Tante Rina, sahabat ibu, dengan sumber daya tak terduga, mengatur jet pribadi untuk kami dari Halim ke El Tari. Ini utang budi pada ibumu, Vida. Dia pernah menyelamatkan usaha kami saat hampir bangkrut. Di atas jet pribadi yang melesat di antara awan, perasaanku campur aduk. Ada ketegangan, tapi juga kelegaan aneh karena akhirnya bergerak, bukan hanya menunggu. Bima duduk di depanku, memeriksa peralatan pelacak. Mereka kemungkinan besar menuju ke Nembrala atau daerah terpencil di Rote. Tempat yang mudah menyewa perahu nelayan tanpa banyak pertanyaan. Kita punya bantuan di sana, tanyaku. Burika sudah menghubungi kepala Polres setempat. Mereka sudah siaga. Tapi medannya luas, dan waktu kita terbatas. Kupang terasa panas dan berdebu saat kami mendarat. Langkah kami langsung menuju markas kepolisian setempat. Di sana, atmosfernya tegang namun penuh tekad. Seorang Bribtu yang masih muda tapi matanya tajam, Bribtu Ari, ditugaskan mendampingi kami. Kami sudah mengirim orang ke pelabuhan. Kapal cepat yang mereka tumpangi sudah tiba 3 jam lalu. Mereka terlihat turun, lalu naik ojek menuju ke arah selatan. Tim kecil kami, aku, Bima, pengacara, Mas Agus, dan Bribtu Ari, segera menyeberang ke Rote dengan kapal cepat berikutnya. Perjalanan laut yang bergelombang seolah mencerminkan gejolak di dalam hatiku. Saat kaki menapak di dermaga kecil di Rote, rasa determinasi itu mengkristal. Mereka di sini, di suatu tempat, dan aku semakin dekat. Kami menyewa 2 mobil double cabin. Jejak mereka terputus di sebuah persimpangan dekat desa kecil. Pilihan ada 2, menuju pesisir barat yang banyak villa turis, atau pesisir selatan yang terpencil dan berbatu. Instingku, atau mungkin kebencianku yang memahami kesombongan mereka, memilih selatan. Mereka akan mencari tempat yang paling tidak terduga, tapi masih memberi mereka kenyamanan dan rasa kontrol, bisikku.
Kami menyusuri jalan berdebu dan berbatu. Sawah kering dan pohon lontar melambai seolah menyembunyikan rahasia. Lalu, di sebuah tanjakan, Bima yang menyetir tiba-tiba mengerem pelan. "Itu," katanya singkat. Parkir di belakang semak-semak kering, sekitar 100 meter dari kami, adalah Toyota Avanza hitam dengan plat B, mobil rental yang sama dari data awal Bima di Kota Bambu. Jantungku berdetak kencang, tapi anehnya, tanganku tidak gemetar. Semua rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan terkonsentrasi menjadi satu titik fokus yang dingin. "Kita tunggu bala bantuan?" tanya Mas Agus. "Jika kita tunggu, mereka bisa punya waktu untuk lari atau menyusun alibi," jawab Bima. "Lebih baik kita amati dulu. Lihat ada di mana mereka." Dengan sangat hati-hati, kami meninggalkan mobil dan mendekati sebuah bukit kecil yang memberi pemandangan ke bawah. Dan di sanalah, seperti adegan sinetron yang ironis, kami melihat mereka. Sebuah rumah panggung kayu sederhana tapi dengan teras yang menghadap laut selatan yang biru tua. Di teras itu, di bawah payung pantai berwarna cerah, Rio dan Sofia sedang duduk. Ada es kelapa muda di atas meja. Sofia sedang memegang tablet, wajahnya cemberut. Rio sedang berbicara di telepon, wajahnya memerah, geram. Kami terlalu jauh untuk mendengar. Tapi Bima dengan cepat memasang parabolik microphone yang dibawanya. Suara mereka, terpotong-potong angin laut, mulai masuk ke headphone yang kami bagi bergantian. Katanya prosesnya kena freeze. Gara-gara ada laporan ke OJK. "Ini pasti ada yang main," teriak Rio. "Tenang," sambar Sofia, suaranya lebih dingin dari es di gelasnya. "Kita masih punya uang tunai dari proyek Bali dan Surabaya. Cukup untuk hidup beberapa bulan di sini, atau untuk bayar penyelundup ke Darwin. Tapi 20 miliar itu, Bu, itu yang utama. Dan itu akan jadi milik kita jika kau tidak ceroboh. Kartu kredit bodoh yang kau pakai itu sudah memancing mereka." Mereka saling menyalahkan. Retaknya mulai terlihat. Kesombongan mereka di awal pelarian mulai retak oleh kepanikan dan saling tuduh. "Lalu bagaimana dengan dia, Vida?" tanya Rio. Nada suaranya aneh. "Masih ada sisa rasa bersalah? Lupakan dia. Dia sudah jadi masa lalu. Sekarang fokus pada bagaimana kita keluar dari sini. Kontak kita di Kupang bilang, ada orang Jakarta datang pagi tadi. Waktunya kita sedikit." Mereka berdiri, tampak akan masuk ke dalam rumah. "Ini saatnya." Bima memberi kode pada Bribtu Ari, yang segera menelepon untuk memanggil tim dari Polres yang sudah siaga di pos terdekat. Tapi tiba-tiba, Sofia berbalik, menatap langsung ke arah bukit tempat kami bersembunyi. Matanya, meski jauh, seolah menembus semak-semak. Apakah dia merasa diawasi? Atau hanya paranoid? Dia membisikkan sesuatu pada Rio. Rio melihat ke arah kami, lalu mendongak ke langit, mungkin mencari drone. Mereka berdua kemudian bergegas masuk ke dalam rumah, membawa tas-tas mereka. "Mereka mau kabur," desis Bima. "Mobil mereka di sisi lain rumah. Mereka bisa lewat jalan kecil ke pantai." Tanpa pikir panjang, atau mungkin karena semua emosi yang tertahan selama ini mendidih, aku berdiri dan mulai berlari menuruni bukit menuju rumah itu. "Vida, tunggu," teriak Bima, tapi terlambat. Kaki-kakiku melesat di atas tanah berbatu. Nafasku memburu. Aku bukan lagi korban yang mengejar. Aku adalah kebenaran yang datang menuntut pertanggungjawaban. Saat aku mencapai halaman rumah, Rio sedang keluar membawa koper. Wajahnya pucat melihatku, seperti melihat hantu. "Vida, kau bagaimana bisa?" "Berhenti, Rio," teriakku, suaraku keras, menggema di keheningan pantai. Sofia muncul di pintu, wajahnya berkerut dengan kebencian dan ketakutan. Kau yang menghancurkan semuanya." "Aku?" Tawaku pedas, tanpa sukacita. "Yang menghancurkan adalah keserakahan kalian sendiri. Dan sekarang, itu akan menghancurkan kalian." Dari kejauhan, sirene mobil polisi mulai terdengar, mendekat dengan cepat. Wajah Rio dan Sofia menjadi panik murni. Rio melemparkan kopernya dan berlari ke arah mobil. Tapi Bima dan Mas Agus sudah memotong jalannya dari samping. "Bribtu Ari,
dengan lincah, sudah berada di dekat mobil Avanza, mencabut kunci kontaknya. Rio berbalik, melihatku. Di matanya ada keputusasaan, kemarahan, dan satu kilasan penyesalan. Vida, maafkan aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Potongku, suaraku datar, final. Simpan permintaan maafmu untuk hakim. Sofia, dengan gerakan tak terduga, mencoba menyodokku dengan payung pantai yang tajam. Namun, Bima dengan sigap menahan lengannya. Sudah cukup, Bu, katanya dengan tegas. Mobil polisi dengan beberapa anggota berseragam akhirnya tiba, mengepung tempat itu. Proses penangkapan berlangsung cepat. Antiklimaks setelah semua pelarian dramatis mereka. Saat di borgol, Sofia masih menjerit-jerit tentang hak asasi manusia dan kekuasaan. Rio hanya terdiam, menunduk, tidak lagi melihatku. Aku berdiri di sana. Angin laut bertiup menerbangkan rambutku. Melihat mereka dimasukkan ke mobil polisi, perasaanku hampa. Bukan kemenangan yang manis, melainkan kelegaan yang pahit. Duri-duri yang mereka tanam dalam hidupku, pengkhianatan, rasa tidak aman, kehilangan kepercayaan, mungkin akan tetap ada untuk waktu yang lama. Tapi setidaknya, duri terbesar, yaitu kebebasan mereka untuk terus menghancurkan, telah tercabut. Bima mendekat, meletakkan tangan di bahuku. Kita menang, Fit. Aku tahu, bisikku, masih menatap mobil polisi yang menjauh. Tapi perangnya belum selesai. Masih ada proses hukum, pengembalian aset, dan menyembuhkan diri sendiri. Namun, di kejauhan, di balik jeruji mobil polisi, aku bisa melihat Rio menoleh untuk terakhir kalinya. Dan dalam pandangan terakhir itu, aku tidak lagi melihat suamiku, atau penipu yang licik. Aku hanya melihat seorang lelaki asing yang telah menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Duri itu telah dicabut dari damai palsu mereka. Sekarang, waktuku untuk mencabut duri-duri itu dari hatiku. Dan itu, aku tahu, akan menjadi perjalanan yang paling panjang. Penangkapan Rio dan Sofia di Rote hanyalah awal dari badai yang akan menghantam mereka. Badai itu bernama proses hukum. Dan dalam badai itu, aku tidak lagi sekadar korban yang pasif. Aku adalah pusarannya. Kami kembali ke Jakarta dengan tahanan. Rio dan Sofia dikurung di sel berbeda di Polda Metro Jaya. Bu Rika, dengan ketajaman dan koneksinya, memastikan mereka tidak mendapat perlakuan khusus. Tidak ada tahanan rumah, tidak ada ruang VIP. Mereka mengalami dinginnya lantai beton dan bau disinfektan yang menusuk hidung untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang biasa mewah. Pertemuan pertama di ruang interogasi dengan penyidik KPK, yang kini turun tangan karena unsur pencucian uang dan nilai kerugian negara yang besar dari pajak yang dihindari, adalah sebuah pertunjukan yang memuakkan. Aku mengamati dari balik kaca terawang, ditemani Bu Rika. Sofia duduk dengan punggung tegak, masih mengenakan blus sutra yang kini kusut. Wajahnya memancarkan arogansi yang sudah lapuk. Saya tidak tahu apa-apa tentang dokumen palsu. Saya hanya ibu yang mengikuti keinginan anak saya. Semua ini urusan Rio dan istrinya, katanya dengan suara merdu yang dipaksakan. Rio, di ruang terpisah, tampak hancur. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam. Dia menjawab pertanyaan dengan suara parau, sering terdiam lama. Saya mencintai Vida. Tapi ibu yang merencanakan semuanya. Saya hanya mengikuti. Dia mencoba memainkan kartu korban manipulatif ibu, persis seperti yang pernah kuduga. Tapi kami sudah siap. Bu Rika memasukkan berkas demi berkas. Rekaman suara dari rumah kontrakan di Kota Bambu, data dari flash disk berisi sejarah kejahatan mereka, kesaksian tertulis dari 5 korban sebelumnya yang mulai berani muncul, dan laporan digital forensik dari Adi, korban Bali, yang melacak alur uang ke beberapa rekening Shell Company di Singapura. Sofia pucat pasi saat rekaman suaranya sendiri diperdengarkan, dengan jelas merencanakan pembuatan hutang fiktif. Rio menutup wajahnya dengan tangan saat foto-foto korban sebelumnya, termasuk foto Ibu Ani yang telah meninggal, ditunjukkan di depannya. Tapi proses hukum Indonesia berjalan lambat seperti gajah yang sedang sakit. Sidang pra-peradilan pertama mereka gunakan untuk mengulur waktu. Pengacara mereka, seorang pengacara pintar bermuka dingin yang pasti dibayar mahal dari uang korban,
menggugat sah tidaknya penangkapan di Rote, menyatakan itu di luar yurisdiksi. Bu Rika dengan gemilang membantahnya, menunjukkan bukti bahwa mereka adalah buron yang akan kabur ke luar negeri. Selama proses itu, media massa mulai mengendus cerita besar. Awalnya hanya berupa berita kriminal kecil. Tapi Bu Rika, dengan strategi yang jitu, bekerja sama dengan adik Ibu Ani, sang jurnalis investigatif, untuk membuat feature mendalam. Artikel bertajuk, Sindikat Penipuan Keluarga, Modus Maut Ibu dan Anak Gadungkan Duka Korban, menjadi viral. Wajah Sofia yang anggun dan Rio yang tampan terpampang di sebelah foto-foto korban mereka yang biasa saja, berduka. Pusaran media itu menjadi dua mata pedang. Di satu sisi, itu melindungiku karena semua mata tertuju pada proses hukum, mengurangi kemungkinan main hakim sendiri atau intimidasi. Di sisi lain, aku menjadi sorotan. Aku harus memberikan konferensi pers kecil, didampingi Bu Rika. Pertanyaanku singkat, penuh rasa sakit tapi tidak dramatis. Saya hanya ingin keadilan bagi ibu saya dan bagi semua korban lainnya. Saya percaya pada sistem hukum kita. Tangisan tidak keluar. Aku sudah kering. Riset media mengungkap lebih banyak lagi. Nama, Sri Lestari, ternyata pernah menjadi tersangka dalam kasus penipuan asuransi jiwa 10 tahun lalu, tapi kasusnya hilang karena kurang bukti. Teman-teman lama Rio di bangku kuliah diwawancara, dan mereka mengaku Rio sering membual tentang cara cepat kaya, dan menikahi perempuan dengan warasan. Citra keluarga sempurna yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping di depan publik. Tekanan terberat bagi mereka datang saat sidang kedua. Bu Rika menghadirkan saksi-saksi korban langsung. Ibu Sri dari Bandung, yang diambil statement Vicon karena kesehatannya, dengan suara bergetar menceritakan bagaimana Rian telah menipu putrinya yang cacat. Cucunya, Maya, dengan berani maju ke mimbar, menatap langsung Rio. Kau merampok mimpi saya. Uang nenek itu untuk kuliah saya. Rio tidak sanggup menatapnya. Lalu, datang Pak Budi dari Surabaya, dengan amarah yang masih menyala. Kau dan ibumu bukan manusia. Kalian setan berwajah manusia. Teriaknya sebelum ditenangkan hakim. Kesaksiannya tentang bagaimana Sofia memanfaatkan rasa kesepiannya begitu menyentuh, membuat beberapa orang di ruang sidang mengusap air mata. Adi dan Rina dari Bali dengan tenang menunjukkan dokumen-dokumen jual beli fiktif yang dibuat Rio. Dan puncaknya, adik Ibu Ani, dengan data investigasinya yang rapi, menggambarkan pola yang sama sebelum kakaknya bunuh diri. Dia menuding langsung Sofia sebagai dalang. Kau yang memesan obat tidur itu atas nama kakak saya. Kami punya bukti percakapan. Sofia tetap berusaha tenang, tapi tangan yang menggenggam pinggiran meja menghitam karena kekuatan cengkeramannya. Rio sudah seperti zombie, wajahnya tertunduk sepanjang sidang. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan tatapan bijaksana dan tegas, tampak semakin muak seiring berjalannya sidang. Tolong jaga kesopanan di ruang sidang, tegaknya berkali-kali, namun nadanya semakin keras. Di luar ruang sidang, dukungan untuk korban mengalir. Sebuah tagar keadilan untuk korban sindikat Hartono menjadi trending. Orang-orang menyumbang secara online untuk biaya hukum korban lain. Tekanan publik ini, Bu Rika bilang, adalah pisau bermata dua, tapi dalam kasus ini, ia menguntungkan kita. Pengadilan tidak bisa dianggap main-main. Sidang-sidang berlanjut selama berbulan-bulan. Setiap pertemuan adalah pengulangan pengkhianatan yang menguras emosi. Tapi aku hadir di setiap sidang. Aku duduk di baris depan, menatap mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hancur. Aku ingin mereka melihat bagaimana bangkitnya seseorang yang mereka remehkan. Pada suatu sidang, saat Bu Rika memperlihatkan foto ibuku yang tersenyum bahagia, foto yang kuambil sebelum dia sakit, aku tidak bisa menahan air mata. Tapi kali ini, air mata itu bukan untuk Rio atau untuk diriku. Air mata itu untuk ibu, untuk semua mimpi yang dia titipkan padaku, yang hampir hilang. Rio, untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, menatapku saat tangisku pecah. Di matanya, aku melihat sesuatu yang mirip penyesalan sejati, terlambat, dan tak berguna. Tapi aku segera memalingkan wajah. Penyesalannya bukan untukku. Itu untuk dirinya sendiri, karena tertangkap.
Proses hukum adalah jalan panjang dan berliku yang melelahkan. Tapi setiap langkahnya, setiap bukti yang disampaikan, setiap saksi yang berbicara, adalah batu yang menyusun tembok penjara untuk mereka. Pengadilan publik telah menjatuhkan vonis moral. Dan sebentar lagi, pengadilan negara akan menjatuhkan vonis hukum. Aku belajar bahwa keadilan tidak datang seperti kilat. Ia datang seperti tetesan air yang menetes terus-menerus, mengikis batu kesombongan dan kejahatan mereka sampai tak tersisa. Dan aku bersedia menunggu, karena aku tahu, di ujung jalan ini, tidak hanya hartaku yang akan kembali, tetapi juga harga diriku, dan ketenangan untuk semua korban yang telah mereka remukan. Hari pembacaan vonis terasa seperti adegan dalam film yang diperlambat. Ruang pengadilan penuh sesak. Udara terasa padat oleh harapan, ketegangan, dan nafas yang tertahan. Di barisan depan, kami duduk, aku, Pak Hadi, Bu Rika, Bima, dan beberapa korban yang bisa hadir. Maya, Adi, Rina, dan adik Ibu Ani. Di belakang kami, deretan wartawan dan pengamat hukum. Di tempat terdakwa, Rio dan Sofia tampak seperti bayangan diri mereka yang dulu. Sofia masih berusaha mempertahankan postur tegap, tapi jaket tahanan yang terlalu besar untuknya dan rambut yang kini mulai memutih di pelipis menceritakan kisah yang berbeda. Rio tampak kosong, matanya menatap lantai, bahunya yang dulu tegak kini membungkuk. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dengan suara lantang, merinci setiap pasal, setiap modus, setiap kerugian yang diderita 5 korban sebelumnya dan diriku. Oleh karena itu, kami menuntut hukuman untuk terdakwa Rio Hartono selama 18 tahun penjara dan terdakwa Sofia Hartono selama 22 tahun penjara, serta denda dan pengembalian aset. Desis riuh rendah memenuhi ruangan. Tuntutan itu lebih berat dari perkiraan banyak orang. Pengacara mereka berusaha membela. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gelombang ketidakpercayaan yang terpancar dari para korban dan penonton. Lalu, tibalah saat Hakim Ketua, Ibu Hakim Tari, membacakan pertimbangan hukum. Suaranya jernih, berwibawa, dan penuh ketelitian. Dia menguraikan kronologi kejahatan yang sistematis, menyoroti kekejian modus yang memanfaatkan kedukaan dan kepercayaan, serta dampak luas yang merusak tidak hanya secara material tetapi juga psikologis para korban. Pengadilan tidak dapat mengabaikan fakta bahwa ini adalah kejahatan berulang, yang menunjukkan niat jahat dan karakter terdakwa yang tidak dapat direhabilitasi dengan mudah, ucapnya. Dan yang paling berat, tindakan terdakwa Sofia Hartono diduga kuat terkait dengan kematian salah satu korban, Ibu Ani, yang masih dalam penyelidikan terpisah. Sofia akhirnya goyah. Bibirnya bergetar, tangannya mengepal di atas meja. Akhirnya, kata-kata yang ditunggu pun diucapkan. Mengadili, menyatakan terdakwa Rio Hartono dan Sofia Hartono bersalah. Kepala Sofia tersentak ke belakang, wajahnya pucat bagai lilin. Rio hanya mengangguk pelan, seolah sudah menerima takdirnya. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rio Hartono berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dan kepada terdakwa Sofia Hartono berupa pidana penjara selama 25 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Serta wajib mengembalikan seluruh harta yang diperoleh secara melawan hukum kepada masing-masing korban, termasuk proses pembatalan seluruh pengalihan hak dan pengembalian dana sebesar 20 miliar rupiah kepada korban, Vida Sari Dewi. 25 tahun untuk Sofia. 20 tahun untuk Rio. Usia mereka saat ini adalah 55 dan 35. Sofia akan menghabiskan sisa masa tuanya di balik jeruji. Rio akan keluar sebagai lelaki parubaya yang sudah kehilangan segalanya. Tapi karma, ternyata, tidak berhenti di vonis pengadilan. Karma sosial, finansial. Beberapa hari setelah vonis, seluruh harta pribadi Sofia, rumah mewah, perhiasan, mobil, yang diduga berasal dari hasil kejahatan sebelumnya disita negara. Saudara-saudara kandungnya yang dulu ikut menikmati kemewahan itu, kini secara terbuka menolaknya di media. Kami tidak tahu apa-apa. Kami juga korban tipu daya dia, kata salah satu adiknya. Keluarga besar yang dulu mereka banggakan, runtuh dalam sekejap. Nama, Hartono, menjadi bahan cemooh dan simbol pengkhianatan. Rekening-rekening offshore mereka di Singapura,
Berkat kerja sama otoritas finansial internasional yang digalang Bu Rika, berhasil dibekukan dan dana-dana di dalamnya diproses untuk dikembalikan. Prosesnya panjang, tapi setidaknya harapan itu nyata. Untuk pertama kalinya, ada titik terang bagi korban-korban lama untuk mendapatkan kembali sebagian dari apa yang hilang. Karma batin di balik terali. Saat mengunjungi Rio di penjara, atas permintaannya yang mendesak melalui pengacaranya, aku menyaksikan langsung buah dari karma batin. Dia ditempatkan di blok yang sama dengan ibunya, atas permintaan Sofia sendiri yang mungkin mengira bisa tetap mengontrol anaknya. Tapi itu menjadi neraka mereka. Vida, katanya melalui telepon kaca pembatas, wajahnya telah keriput dini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu itu tidak ada artinya sekarang. Suaranya parau. Apa yang kau inginkan, Rio? Tanyaku datar. Dia, ibu. Dia menunduk, berbisik. Dia menyalahkan aku untuk semuanya di sini. Dia bilang aku yang ceroboh, aku yang lemah. Dia bahkan menyuruh narapidana lain untuk mengancamku, mengambil jatah makanku. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Aku mencintainya, Vida. Tapi dia seperti iblis. Ironinya pahit. Cinta buta Rio pada ibunya yang akhirnya menghancurkannya, kini berbalik menjadi rasa takut dan kebencian yang menggerogoti dari dalam. Hubungan ibu anak yang mereka bangun di atas fondasi kejahatan, kini menjadi racun yang membunuh mereka perlahan di penjara. Sementara itu, Sofia, dengan ego yang tak pernah padam, mencoba menjadi ratu di blok tahanan. Tapi dia tidak disukai. Para napi lain, banyak dari mereka juga ibu, memandangnya dengan jijik setelah mengetahui modus kejahatannya yang memanfaatkan anak dan keluarga. Dia diasingkan, dijauhi, dan hidup dalam kesendirian yang menusuk, persis seperti yang dia ciptakan untuk para korbannya. Setelah badai, proses pengembalian hartaku berjalan. Tanah warisan 20 miliar itu akhirnya kembali atas namaku, dengan catatan hukum yang kini sangat kuat. Tapi uang itu tidak lagi terasa seperti harta. Ia terasa seperti sebuah amanah berat dari ibu. Suatu sore, di teras rumah baru yang lebih sederhana, rumah lamaku telah kujual, kenangan di dalamnya terlalu berat. Aku duduk bersama Bu Rika, Pak Hadi, dan Bima. Kalian telah melakukan lebih dari yang kubayangkan, ucapku, mata berkaca-kaca, tapi kali ini karena rasa terima kasih. Kami hanya alat, Vida, kata Bu Rika, tersenyum lemah. Kau yang punya nyali untuk bertahan dan melawan. Aku mengeluarkan sebuah konsep proposal. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan. Namanya, Yayasan Selfie Melangkah, mengambil nama kecil ibu. Yayasan ini untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban penipuan, pemalsuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga, untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga korban, seperti Maya. Diam sejenak, lalu Pak Hadi mengangguk pelan, matanya berbinar. Ibumu akan bangga, Vida. Aku akan menyumbangkan seluruh keahlian hukumku untuk yayasan ini, tambah Bu Rika. Dan jaringan investigasiku, sambung Bima. 2 tahun kemudian, upacara peresmian kantor pusat Yayasan Selfie Melangkah ramai namun hikmat. Aku berdiri di podium, memotong pita. Di antara hadirin, ada Maya yang kini berkuliah di Fakultas Hukum dengan beasiswa yayasanku, Adi dan Rina yang telah membuka usaha kecil dengan modal bantuan dari yayasan, dan keluarga-keluarga korban lain yang mulai menemukan kembali cahaya. Tidak jauh dari podium, seorang pria berambut sedikit perak berdiri tersenyum. Dia adalah Dr. Arka, psikolog yang telah membantuku bangkit dari trauma, yang kini menjadi relawan tetap dan seseorang yang memberiku ruang untuk bernapas tanpa takut, untuk belajar percaya lagi dengan naluriku sendiri. Saat aku turun dari podium, pandanganku tertuju pada sebuah potret besar ibu di lobi. Senyumnya yang hangat seolah menyetujui setiap langkahku. Rio dan Sofia kini hanya menjadi bab dalam sejarah hidupku. Bab yang pahit, bab yang mengajarkanku bahwa niat jahat, pada akhirnya, akan berbalik menghancurkan pelakunya sendiri. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan satu-satunya hal yang mereka miliki, satu sama lain. Dan aku
Aku telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Aku telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk orang lain. Badai terburuk memang telah berlalu, tapi darinya telah tumbuh sebuah pohon yang kokoh, berbuah kebaikan, dan teduh bagi mereka yang membutuhkan. Kehidupan baru itu bukan tentang melupakan, tapi tentang tumbuh melampaui luka. Dan disinilah, akhirnya, aku menemukan kedamaian yang sesungguhnya.